Menabrak. Saat Wei Hong memadatkan tubuh jiwanya, suara-suara seperti rantai besi terdengar. Wajahnya masih tertutup kabut, dan tangannya menggenggam erat dua sabit yang panjangnya beberapa meter. Sabit-sabit runcing itu tampak telah mewujud, dan ada sedikit cahaya redup yang berkelap-kelip. Tatapan Wei Hong begitu tajam saat ia menatap dingin ke arah 18 versi dirinya. Dengan niat membasmi yang meluap, ia melangkah maju, menggenggam pedang naga api erat-erat di kedua tangannya, dan menerjang ke arah mereka. Pada saat ini, ketika pedang naga api Wei Hong ditebas, tubuh jiwa di belakangnya, yang saat itu juga dibelah dua sabit yang sangat panjang, juga menerjang ke arah 18 orang itu. Ledakan, 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 krisis datang, tetapi 18 Wei Hong tidak memiliki kecerdasan apapun, dan tidak dapat melancarkan serangan jiwa. Mereka hanya mampu menahan tebasan naga api Wei Hong, tetapi 18 Wei Hong ini sama sekali tidak mampu menahan serangan tubuh jiwa dan dengan mudah terpotong. Engah, engah, engah. 18 Wei Hong langsung tertusuk dan hancur oleh dua sabit jiwa. Pada saat ini, Wei Hong juga menghela napas lega. Lagi pula, jika dia tidak menggunakan kekuatan jiwa, Wei Hong benar-benar tidak punya cara lain untuk menghadapi serangan seperti itu. Justru karena inilah Wei Hong terpaksa menggunakan tubuh jiwanya secara paksa. Namun, hal ini juga menyebabkan jiwa Wei Hong terkuras habis saat itu. Saat itu, di seluruh dunia bawah tanah, saat Wei Hong membasmi 18 Wei Hong, di luar, ekspresi Dekan Akademi Yuhua dan Huang Qi juga berubah drastis. Bagaimana mungkin Wei Hong benar-benar melewati level ini begitu cepat? Alam ilusi adalah yang paling sulit. Bagaimana mungkin dia bisa semudah itu? Kedua pria itu saling berpandangan. Meskipun mereka sangat terkejut, senyum di mata mereka tak tersamarkan. Semakin kuat Wei Hong, semakin menguntungkan bagi mereka untuk menghadapi bencana selanjutnya. Wei Hong tidak tahu bahwa Dekan Akademi Yuhua dan Huang Qi sedang menonton di luar, karena ketika Wei Hong membasmi 18 Wei Hong, cahaya putih lembut menyelimuti Wei Hong. Desir, sosok Wei Hong juga menghilang dari tempatnya. Saat ia muncul kembali, ia mendapati dirinya dihantam ombak yang tak berujung. Hal ini membuat Wei Hong merasa sangat tertekan. Bagaimana ia bisa sampai di sini dalam sekejap mata? Air laut meremas tubuh Wei Hong, membuatnya seolah-olah seluruh tubuhnya terkoyak dalam sekejap, dan terhimpit ke segala arah. Wei Hong sangat kesakitan sehingga ia tak ingin berteriak. Bahkan dengan kekuatan fisik sekuat itu, ia merasakan sakit yang luar biasa. Engah. Namun, yang terjadi selanjutnya adalah di bawah air laut yang tak berujung, seekor binatang laut raksasa menerjang Wei Hong, bagaikan hiu, dan menelan Wei Hong langsung ke dalam perutnya. Kegelapan tak berujung menyerang dari segala penjuru. Engah, engah. Engah. Di dalam perut binatang laut itu, cairan korosif mengalir deras. Itu adalah hasil pencernaan binatang laut itu sendiri. Jelas ia ingin langsung menggerogoti Wei Hong. Namun, Wei Hong mengerahkan energi sejatinya untuk membungkus dirinya. Selama waktu ini, Wei Hong mulai memikirkan pikiran Dekan Akademi Yuhua dan Huang Qi. Awalnya kupikir kita hanya akan bertarung melawan Huaiyan, tapi Dekan Akademi Yuhua dan Huang Qi tidak setuju. Puluhan lubang bundar itu seharusnya beberapa dunia kecil, satu di masa lalu dan satu di masa sekarang. Mungkinkah mereka ingin menaklukkan dunia ini sendirian? Tapi apa arti dari keberadaan yang seperti melewati pos pemeriksaan? Wei Hong bingung, tetapi karena tidak dapat memahaminya, ia berhenti memikirkannya. Dengan satu tebasan pedangnya, ia membelah binatang laut di depannya menjadi dua bagian dari dalam, dan darahnya mewarnai seluruh permukaan laut menjadi merah. Darah yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya juga merangsang monster-monster lain, yang terus meraung. Tak lama kemudian, semua binatang laut di sekitarnya bergegas menuju Wei Hong, dan Wei Hong tertawa. Aku ingin melihat seperti apa keberadaan yang akan muncul pada akhirnya. Binatang laut di bawah level Sein bukanlah tandingan Wei Hong. Mereka juga tak mampu menahan kekuatan serangan Wei Hong. Seluruh air laut berubah menjadi merah darah. Membasmi lagi dan lagi, Wei Hong juga menyempurnakannya dengan gila-gilaan. Ia tidak tahu berapa banyak binatang laut yang telah ia basmi. Ia hanya ingat bahwa napasnya menjadi semakin stabil dan kuat, dan beberapa wawasan seni bela dirinya juga semakin terintegrasi. Pada saat ini, Wei Hong akhirnya sedikit mengerti apa yang dimaksud Dekan Akademi Yuhua dan Huang Qi. Namun, yang tidak dipahami Wei Hong adalah, jika memang begitu, lalu apa gunanya membiarkan Huaiyan turun? Basmi. Wei Hong sudah gila dan jatuh ke dalam dunia pembasmian. Saat itu, yang bisa ia lakukan hanyalah terus membasmi. Ia ingin melihat apa yang akan terjadi selanjutnya, jadi ia berlari dan membasmi sepanjang jalan.
Cahaya redup datang dari depan. Wei Hong sangat gembira. Di dalam air laut, tubuh Wei Hong selalu terhimpit, seolah-olah kekuatan binatang laut ini juga luar biasa dahsyatnya, yang membuat Wei Hong tak mampu menahannya. Berlari cepat ke depan, Wei Hong bahkan tanpa ragu-ragu dan langsung menuju cahaya putih itu. Namun, sebelum Wei Hong sempat bereaksi, ia terhempas. Mengaum. Dengan raungan marah, Wei Hong langsung tertancap di tubuh itu. Saat itu, terlihat jelas bahwa lengannya telah dicengkeram sepenuhnya oleh makhluk besar bertubuh manusia dan berkepala singa di depannya, dan Wei Hong terlempar jauh. Ledakan. Saat hendak mundur, Wei Hong menghancurkan puing-puing yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya dan memuntahkan darah. Namun, raksasa berkepala singa itu bergegas menghampiri Wei Hong sambil berlari sambil mengeluarkan suara gemuruh, seolah-olah terjadi gempa bumi. Dia meninju bagaikan seekor singa raksasa, berusaha melahap Wei Hong, dan meraung begitu kerasnya hingga Wei Hong merasa gendang telinganya hendak pecah. Apa yang sebenarnya terjadi? Saat Wei Hong mundur, ia bergumam lebih keras lagi. Namun, sebelum sempat bergerak, ia kembali dihempaskan oleh Sphinx. Sebuah tangan raksasa sebesar gunung mencengkeram leher Wei Hong dan menggenggamnya. Mengaum. Di tengah gemuruh itu, Wei Hong tak bisa melepaskan diri apapun yang dilakukannya. Binatang buas itu mencengkeram Wei Hong erat-erat dan menghantamkannya ke arah gunung yang jauh. Hal ini membuat Wei Hong memuntahkan isi perutnya. Ia merasa seolah-olah semua tulang di tubuhnya patah. Lebih penting lagi, Wei Hong bahkan tidak bisa melawan saat ini. Namun, tepat ketika singa itu hendak membasmi Wei Hong lagi, sebuah bayangan merah melesat keluar dari dadanya. Mencicit, mencicit, mencicit. Tepat saat Wei Hong mengira dirinya akan celaka, sebuah bayangan merah menyala tiba-tiba keluar dari dadanya, berderit terus-menerus, dan menyerbu langsung ke arah binatang singa itu. Orang pembawa sial, balik lagi. Ekspresi Wei Hong berubah drastis. Ini monster kelahirannya. Bagaimana mungkin monkey pengecut seperti itu bisa menandingi monster singa lagi pula? Jika monster singa itu terbasmi, Wei Hong juga akan merasakan dampaknya. Ledakan. Yang membuat Wei Hong sangat terkejut adalah setelah benturan keras itu, si monkey terlihat tidak terluka sama sekali, sedangkan si binatang singa yang berbadan sebesar gunung langsung terpental dalam sekejap. Engah. Saat terhempas, monkey itu dengan cepat membentuk serangkaian segel dengan tangannya. Wei Hong bahkan lebih terkejut lagi, karena tubuh binatang buas itu hancur berkeping-keping dalam sekejap. Di langit, daging dan darah beterbangan di mana-mana, dan semuanya hancur berkeping-keping. Wei Hong menatap pemandangan itu dengan tatapan kosong, dan sejenak lupa berpikir. Ia kembali menatap monster kelahirannya, tetapi matanya masih sayu, dan dalam sekejap, monster itu kembali ke pelukan Wei Hong. Panggilan. Melihat tidak ada bahaya di sekitarnya untuk sementara waktu, Wei Hong menghela napas lega, segera duduk, dan berlatih teknik generasi Raja Ibel. Setengah jam kemudian, ketika Wei Hong berdiri, auranya kembali kuat. Seber, ada apa, tanya Wei Hong dengan suara berat dan raut wajah bingung. Hei, nak, kau menemukan harta karun. Kalau aku tidak salah, binatang Ibel kelahiranmu pasti keturunan dari Sang Bijak Agung yang setara surga, salah satu dari 7 orang suci agung ras Ibel. Nak, selama binatang Ibel kelahiranmu tumbuh dewasa, siapa yang bisa menghentikanmu? Saibo sangat gembira. Melihat binatang Ibel kelahiran Wei Hong, monkey kecil itu, begitu lemah, Saibo merasa sedikit tertekan. Namun, kecepatan dan kekuatan yang ditunjukkan monkey kecil itu barusan bagaikan keturunan dari Sage Agung yang menyamai langit, pemimpin 7 orang suci agung ras Ibel. 7 orang suci agung dari ras Ibel. Wei Hong tampak sedikit bingung dan bertanya dengan suara bingung. Benar, ada 7 orang suci agung dari klan Ibel. Sang Bijak Agung yang menyamai langit adalah Sun Wukong, Sang Bijak Agung yang meratakan langit adalah Raja Ibel Banteng, Sang Bijak Agung yang menyelimuti laut adalah Raja Ibel Jiao. Sang Bijak Agung yang memurnikan langit adalah Raja Ibel Peng, Sang Bijak Agung yang memindahkan gunung adalah Raja Situo. Sang Bijak Agung yang mengembuskan angin adalah Raja Monyet, dan Sang Bijak Agung yang mengusir dewa adalah Raja Monkey Penjara. Klan Ibel begitu kuat pada masa itu sehingga tak seorang pun dapat mengalahkan ketujuh orang suci agung tersebut. Sang Bijak Agung yang menyamai langit adalah pemimpin jutaan klan Ibel. Pada saat itu, klan Ibel dan pengadilan surgawi tidak berani memprovokasinya. Saibo seakan teringat situasi saat itu, dan raut wajahnya semakin bersemangat, matanya berkilat cemerlang. Namun, tak lama kemudian, raut wajah Saibo berubah muram. Ia menggertakkan gigi dan berteriak jika Raja Kera tidak mengalami kecelakaan dan 6 santo agung lainnya tidak mengalami pertikaian internal,
maka ras Ibel tidak akan jatuh ke dalam kemerosotan seperti ini. Apalagi kalian manusia, bahkan para dewa pun tak terpikir untuk merebut tahta. Wei Hong benar-benar tercengang saat ini. Ia menatap Seber dengan dingin, dengan niat membasmi di matanya klan dewa apa surga. Mungkinkah seseorang benar-benar telah menjadi abadi? Apa yang terjadi dengan 7 orang suci agung dari klan Ibel? Wei Hong hampir tidak tahu apa-apa tentang hal-hal ini. Justru karena ketidaktahuannya itulah ia merasa sangat dirugikan atas hal-hal yang tidak diketahui seperti itu. Ia sekarang ingin melihat berapa banyak hal yang disembunyikan Seber ini. Apapun yang terjadi, ia harus membuat Seber memberitahunya hari ini. Wah, bukannya aku tidak ingin memberitahumu, tapi dengan tingkat kultivasimu saat ini, bahkan jika aku memberitahumu, itu hanya akan menambah bebanmu. Kau hanya perlu tahu satu hal, bahwa ini adalah alam tingkat terendah, dan bahkan jika kau mencapai tingkat kultivasi Sein, itu baru permulaan, dan binatang Ibel kelahiranmu adalah cadangan terbesarmu. Bahkan jika kau berhasil keluar dari alam ini di masa depan, jika kau bertemu dengan garis keturunan Raja Kra, itu akan memberimu bantuan tanpa batas. Seber masih tidak ingin memberitahu Wei Hong, tetapi berbicara dengan ekspresi sedikit serius. Bagaimana 7 orang suci dari ras Ibel dibandingkan dengan berbagai ras di dunia roh binatang? Wei Hong sudah lama terbiasa dengan sikap Seber yang tertutup, jadi ia tidak peduli. Sebaliknya, ia bertanya tentang hal yang paling ia pedulikan. Entah itu 10 binatang suci atau 10 binatang buas, mereka hanyalah binatang buas yang ditunggangi saat itu. Dan 7 orang suci agung dari ras Ibel, masing-masing dari mereka adalah manusia yang berintegritas dan berjiwa heroik. Siapa yang bisa menghentikan mereka saat itu? Gerutu Cyber, dengan sedikit rasa jijik di sudut mulutnya. Lupakan saja, masa depan masih jauh dariku. Ayo kita pikirkan cara untuk melewatinya dulu. Sambil menggelengkan kepalanya pelan, Wei Hong mengamati sekelilingnya. Ia dikelilingi pegunungan, dan puncak-puncak tak berujung tampak menjulang di antara awan. Wei Hong berada di antara awan, dan awan putih di sekelilingnya berhamburan ke kejauhan, membuat Wei Hong diam-diam merasa terkejut. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat ia melihat sekeliling, ia mendengar suara gemuruh di kejauhan, seperti ledakan. Kemudian, ia melihat pegunungan tampak miring dan benar-benar pecah. Pegunungan setinggi puluhan ribu kaki semuanya berjadewa ke arah Wei Hong. Pak, ekspresi Wei Hong sedikit berubah, dan ia tak peduli lagi, lalu berlari liar ke kejauhan. Saat itu, gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya tampak berdiri tegak, mencoba mengepung Wei Hong. Ledakan, ledakan, ledakan. Tabrakan hebat itu hanya mungkin terjadi berkat tubuh Wei Hong yang kuat. Kalau tidak, jika itu orang lain, muntah darah akan menjadi masalah kecil baginya setelah terbentur seperti ini. Sambil berlari dengan panik ke kejauhan, Wei Hong bertanya-tanya dalam hatinya seperti apa situasi di level ini. Meskipun Wei Hong bingung, ia tak peduli lagi. Di kejauhan, kabut putih menyelimuti. Kabut putih yang tak berujung itu memengaruhi kekuatan jiwa Wei Hong, membuatnya tak tahu harus kemana untuk sementara waktu. Jika kita terus berlari seperti ini, aku khawatir kita akan kelelahan. Tatapan Wei Hong menunjukkan sedikit ketegasan, dan ia langsung berhenti. Menghadap pegunungan, Wei Hong mengangkat pedangnya dan menebasnya. Namun, saat pedang naga api digunakan, gunung-gunung itu terlalu banyak dan terlalu tajam, sehingga Wei Hong terhempas mundur. Bang, bang, bang. Dengan tebasan demi tebasan, Wei Hong dengan panik menggunakan teknik generasi Raja Ibel, dan terjadilah tabrakan-tabrakan yang dahsyat. Setengah jam kemudian, ketika Wei Hong merasa tak sanggup bertahan lagi, ia merasakan kelegaan di sekujur tubuhnya, dan pemandangan di sekitarnya pun berubah. Namun, Wei Hong menyadari saat itu bahwa ia sedang berdiri di atas panggung, dan orang di hadapannya, yang menatapnya dengan senyum di wajahnya, adalah Huayan. Haha, aku tidak menyangka kamu akan muncul secepat ini. Huayan juga tampak sedikit terkejut dan terkekeh. Saudara Huayan, apa yang terjadi di sini? Wei Hong tampak terkejut ketika melihat Huayan, dan berkata dengan sedikit cemas. Haha, ini sebenarnya tempat uji coba kecil. Akan ada arena setiap 3 tingkat, dan tingkat berikutnya akan semakin sulit. Dekan memintamu datang ke sini karena kupikir kau mungkin tidak akan mampu bertahan bahkan di 1 tingkat pun. Namun, aku tidak menyangka kau akan melewati 3 tingkat secepat ini. Huayan tertawa dan menjelaskan. Pada saat ini, Wei Hong juga tahu bahwa ia sedang menderita. Jika bukan karena bantuan binatang Ibel kelahirannya sendiri, Wei Hong pasti sudah terbasmi langsung di tingkat ketiga. Memikirkan hal ini, Wei Hong juga tampak sedikit marah. Seolah mengerti apa yang dipikirkan Wei Hong,
Huaiyan terkekeh dan berkata, dibasmi di sini tidak akan benar-benar membasmimu. Kau hanya akan kehilangan sedikit energi. Jadi begitu, Wei Hong mengangguk sedikit. Baiklah, Wei Hong, sekarang kita bisa bertarung sekuat tenaga. Biarkan aku melihat kekuatanmu. Huaiyan sangat bersemangat saat ini. Lagi pula, kekuatan Wei Hong memang pantas untuk dilawan. Sambil berbicara, Huaiyan melangkah maju, dan auranya hampir mencapai puncaknya dalam sekejap. Ledakan, ledakan, ledakan. Seluruh arena langsung menyala saat esensi sejati Huaiyan diaktifkan. Pada saat ini, sebuah perisai energi juga terangkat. Huaiyan menatap Wei Hong dan tersenyum lembut, tempat ini bisa menahan serangan dari seorang kultivator tingkat Sein. Ayo, lepaskan dan lawan aku. Baiklah, sesuai keinginanmu. Wei Hong juga dipenuhi semangat juang. Ia menatap Huaiyan dan berbicara dengan lantang. Desir, sosok Huaiyan bergerak seketika dengan kecepatan yang sangat tinggi. Di atas panggung, sosok Huaiyan bagaikan sebuah tumbler. Di atas panggung, sosoknya hampir miring ke ekstrim. Di hadapan Wei Hong, dalam sekejap, ratusan sosok muncul, mempesona. Ledakan, ekspresi Wei Hong sedikit tenang, dan matanya tiba-tiba terpejam. Hampir saat ia membuka matanya, Wei Hong tiba-tiba berbalik ke kanan dan meninju, seolah menghantam dinding yang kokoh. Sosok Wei Hong tak henti-hentinya mundur. Sangat kuat. Ekspresi Wei Hong tampak serius, dan bayangan di panggung menghilang sepenuhnya. Sosok Huaiyan perlahan muncul di hadapan Wei Hong, dengan sedikit kegembiraan di matanya. Oke, bagus sekali, datang lagi. Huaiyan tertawa dan menarik pelan dengan tangan kanannya. Sebuah tombak panjang tergenggam erat di tangannya, memancarkan aura membasmi yang tak berujung, seolah menyelimuti seluruh arena. Saat Huaiyan menghunus tombak panjang yang mengerikan itu, momentum yang tak berujung, seolah-olah sebuah gunung sedang menekan kepala seseorang, semuanya mengarah ke Wei Hong. Mengaum, Huaiyan tak kenal ampun. Tepat saat tombak di tangan kanannya dihunus, tangan kiri Huaiyan juga ikut terhunus. Raungan monster terdengar, lalu monster raksasa perlahan bangkit dan menelan Wei Hong. Pada saat yang sama, sosok Huaiyan juga menghilang dari tempatnya. Pada saat ini, Wei Hong tampak sangat serius. Tombak yang membelah langit dan niat tombak yang dipancarkannya hampir menguncinya dengan kuat. Monster yang mungkin datang kapan saja membuat Wei Hong tidak punya tempat untuk bersembunyi. Tidak bisa bersembunyi lagi. Ekspresi Wei Hong sedikit acuh tak acuh. Kalau begitu, aku tidak akan bersembunyi lagi. Kalau begitu aku tidak akan bersembunyi lagi. Ekspresi Wei Hong agak acuh tak acuh saat ini. Lingkungan di sekitarnya hampir seperti tangan Huaiyan. Serangan kedap udara itu membuat Wei Hong tak bisa bersembunyi. Jika Wei Hong mundur selangkah, ia akan langsung terpuruk. Oleh karena itu, daripada melarikan diri kemana-mana, Wei Hong mungkin lebih baik menghadapinya secara langsung. Kedengarannya lambat, tetapi nyatanya, dalam waktu kurang dari setengah tarikan napas, Wei Hong telah mengambil keputusan. Ia melangkah maju, dan aura pedang terasa di mana-mana. Serangkaian sinar pedang yang besar bagaikan bilah tajam melilit Wei Hong sepenuhnya. Tebasan naga api. Pada saat ini, Wei Hong menggenggam pedang naga api erat-erat di kedua tangannya dan menebasnya dengan ganas. Seolah-olah seekor naga api telah lahir. Naga itu meraung ke langit, dan hampir dalam sekejap, monster itu terpotong-potong. Bang! Wei Hong mengayunkan pisaunya kembali, dan dengan satu pisau, seolah-olah membakar langit dan menghancurkan bumi, dan seluruh langit di belakangnya tertutupi olehnya. Dengan suara keras, Huaiyan terlempar mundur dengan ekspresi agak ngeri di wajahnya. Suara mendesing. Wei Hong tak sempat berpikir panjang, ia melangkah maju dan langsung menyerbu Huaiyan. Huaiyan, yang terpental mundur, tampak sedikit terkejut. Ia tak menyangka serangan penuhnya akan dipatahkan Wei Hong dengan begitu mudah. Memanggil. Namun, Huaiyan tidak panik. Saat hendak mundur, Huaiyan berhenti, menatap Wei Hong yang sedang berlari ke arahnya, tersenyum tipis, dan melemparkan tombak di tangannya dengan ringan. Suara ledakan di udara terdengar, dan kecepatannya mencapai ekstrim. Sebelum Wei Hong sempat bereaksi, benda itu sudah tiba di depannya. Berpadu dengan niat membasmi yang tak berujung, benda itu sepenuhnya menyelimuti Wei Hong. Bang! Wei Hong tak punya pilihan lain selain menangkis pedang naga api di depan dadanya. Benturan tajam antara ujung pedang dan bagian belakang pedang menyebabkan benturan keras hingga beberapa tulang rusuk Wei Hong patah. Engah! Seteguk darah menyembur keluar, tetapi Wei Hong mengayunkan pedangnya ke belakang dan menebas tombak yang masih bergerak maju. Saat Wei Hong mundur, ia tak sempat bernapas, dan Huaiyan kembali meninju Wei Hong. Angin kencang itu sangat dahsyat,
dan ujung pedang yang mengerikan dan tak berujung juga membuat Wei Hong ingin menghindarinya untuk sementara waktu. Namun, saat itu, Wei Hong menggertakkan giginya dan tidak mundur. Sebaliknya, ia langsung melemparkan pedang naga api, dan membentuk serangkaian tanda rumit dengan tangannya. Dan di atas kepala Wei Hong, gelang berlian itu sepenuhnya menyelimuti Wei Hong. Melihat Wei Hong bergegas, Huaiyan sedikit terkejut. Ia jelas tidak mengerti. Wei Hong bergegas seperti ini. Apakah ia mencari kematian? Namun, bagaimanapun juga, tidak perlu khawatir tentang hidup dan mati di sini. Karena itu, Huaiyan juga siap memberi Wei Hong pelajaran. Hal ini juga yang dikatakan Dekan Akademi Yuhua kepadanya. Minum. Huaiyan menggeram pelan dan menatap sosok Wei Hong yang berlari ke arahnya. Tinjunya bagaikan raja yang melawan tripod, dan ia menghentikan sosok Wei Hong. Kemudian, Huaiyan melangkah maju, dan lengannya bagaikan dua silinder raksasa, bagaikan gunung, berusaha menekan Wei Hong sepenuhnya. Namun, jelas bahwa Wei Hong, yang berada di bawah tekanan luar biasa, mendengus dingin dan menebas Huaiyan dengan pisau. Desir, desir, desir. Saat ini, tatapan Wei Hong sedingin batu, dan ekspresinya seolah ingin menusuk Huaiyan. Kecepatannya 3 kali lebih cepat daripada Huaiyan. Ledakan, 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 ledakan. Benturan keras yang berulang kali membuat Huaiyan tampak sedikit kesal. Ia tak pernah menyangka kecepatan Wei Hong akan secepat ini. Tak heran, sepertinya bukan kebetulan Wei Hong mampu membasmi Duan Tianchen. Memikirkan hal ini, Huaiyan menyingkirkan ekspresi main-mainnya, ekspresinya sangat serius, dan tinjunya tampak ringan menggambar sebuah lingkaran, sepenuhnya menghalangi Wei Hong di luar. Benturan keras berulang kali terdengar, tetapi Wei Hong sama sekali tidak menyentuh ujung baju Huaiyan. Saat ini, Huaiyan tampak sangat santai, dengan sedikit senyum di matanya. Haha, mari kita lihat apa yang akan kau lakukan setelah energi sejatimu habis. Dengan angkuh dan tertawa, Huaiyan mengira ia telah melihat kekuatan dan kelemahan Wei Hong saat ini. Namun, setengah jam kemudian, energi sejati Wei Hong masih sangat melimpah, tetapi Huaiyan merasa sedikit tidak berdaya, yang membuat Huaiyan merasa sangat ngeri. Bagaimana ini mungkin? Huaiyan tak kuasa menahan diri untuk tidak mengumpat. Saat itu, Huaiyan menyadari dalam hatinya bahwa ia mungkin telah ditipu oleh Wei Hong. Ia ingin menguras habis tenaga Wei Hong, tetapi Wei Hong tetap saja sama. Ledakan. Memikirkan hal ini, Huaiyan tidak lagi membuang-buang energinya dengan Wei Hong. Saat ia melesat ke langit, tembakan Huaiyan seakan menembus seluruh langit. Dengan tembakan yang ringan dan kuat, Wei Hong langsung terlontar. Engah, engah, engah. Udara di antara arena benar-benar hancur dan berubah menjadi ketiadaan, tetapi tak seorang pun menyangka formasi pelindung itu mampu sepenuhnya memblokir aura yang begitu mengerikan. Saat Wei Hong terkena perisai energi, ia terpental kembali. Melihat Wei Hong yang terpental tanpa sadar, Huaiyan tersenyum. Ia menusukkan tombak di tangan kanannya langsung ke Wei Hong. Ia tiba-tiba melompat ke tanah, tubuhnya condong ke depan, dan pada saat yang sama, ia menerjang Wei Hong. Tembakan ini adalah serangan Huaiyan dengan kekuatan penuh. Jika Wei Hong tidak bisa menghindar, maka tembakan ini saja sudah cukup untuk menembusnya. Senyum puas tersungging di bibir Huaiyan, tetapi kemudian raut wajahnya berubah muram. Sebuah peluru menembus tubuh Wei Hong, tetapi tidak ada penghalang dan langsung menembus sosok Wei Hong. Pada saat ini, Huaiyan diam-diam berteriak bahwa itu tidak baik, dan pada saat ini, hembusan angin yang sangat kencang terdengar di belakang Huaiyan. Ledakan. Huaiyan tiba-tiba berbalik, dan sebelum sempat menembakkan senjatanya, ia ditebas dengan pisau. Seteguk darah menyembur keluar dari mulut Huaiyan. Ini adalah pertama kalinya Huaiyan dilukai oleh Wei Hong. Wei Hong menatap Huaiyan dengan acuh tak acuh, wajahnya sedikit pucat. Jelas, serangan ini juga menguras banyak energi Wei Hong. Saat itu, Hua Long tertawa bagus sekali, aku sudah lama tidak bertemu pria semenarik dirimu. Selanjutnya, aku akan mengerahkan seluruh kekuatanku. Ledakan, secercah kegembiraan terpancar di mata Huaiyan, dan ia pun tertawa terbahak-bahak. Ia tampak sangat bersemangat, dan auranya 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Ia menatap Wei Hong dengan suara bagai guntur. Apakah ini kekuatanmu yang sebenarnya? Wei Hong juga sedikit terkejut. Saat ini, Wei Hong tidak lagi memiliki kesombongan atau rasa puas diri. Ia akhirnya mengerti bahwa selalu ada orang yang lebih baik darimu. Bahkan sekarang, masih ada master-master yang bersembunyi di Akademi UK, yang sudah cukup untuk dihadapi Wei Hong. Desir. Memikirkan hal ini, Wei Hong pun memulihkan momentumnya ke titik tertinggi.
Ia tidak lagi menunggu serangan secara pasif, melainkan mengambil inisiatif, menghentakkan kaki dengan keras, dan menyerang Huaiyan. Ia menebas dengan pedangnya, lalu menebas lagi dan lagi. Saat ia menyerbu Huaiyan, pedang Wei Hong menjadi lebih tajam dan lebih cepat daripada sebelumnya. Totalnya hampir 50 serangan pedang, dan Wei Hong melepaskan semuanya dalam waktu kurang dari 2 tarikan napas. 50 serangan pedang itu bagaikan 50 naga yang mengaum, mencoba melahap Huaiyan sepenuhnya. Ledakan. Melihat serangan Wei Hong, Huaiyan menggelengkan kepalanya sedikit, dengan sedikit senyum di matanya. Melayang di udara, ia menghentakkan kaki dengan ganas ke arah pedang itu. Kaki raksasa yang begitu mengerikan bagaikan gunung raksasa, menghancurkan ke-50 naga itu berkeping-keping. Mengejutkan, sungguh mengejutkan. Kalau ada orang di sini, mereka mungkin akan ketakutan setengah mati. Bahkan dengan serangan penuh Wei Hong, bahkan seseorang dengan tingkat kultivasi setengah langkah Sein pun tidak akan mampu menahannya dengan mudah. Namun, Huaiyan justru menangkis serangan Wei Hong dengan begitu mudahnya. Namun, Wei Hong tak sempat terkejut lagi. Huaiyan menendang Wei Hong dan tampak ingin menginjak-injaknya hingga hancur berkeping-keping. Ledakan. Wei Hong melesat ke angkasa, menghadapi kaki raksasa Huaiyan, dan menusukkannya langsung ke arahnya. Pedang itu berkilau, seolah Wei Hong menggenggam gagangnya erat-erat, ingin memotong kaki raksasa Huaiyan. Namun, jelas Wei Hong meremehkan kekuatan Huaiyan. Ledakan. Terdengar suara benturan keras lainnya, dan kaki raksasa Huaiyan langsung menutupi Wei Hong. Kekuatan benturan yang dahsyat itu membuat Wei Hong tak sempat bereaksi, dan ia langsung ditendang Huaiyan ke tanah ring. Seluruh cincin langsung hancur berkeping-keping saat Huaiyan mengerahkan seluruh kekuatannya. Pada saat ini, Huaiyan juga menggelengkan kepalanya sedikit, mengumpulkan energi sejatinya, dan bergumam, kau bisa bertahan begitu lama di bawah serangan kekuatan penuhku. Prospek masa depanmu tak terbatas. Hei, ini belum berakhir. Tepat ketika Huaiyan hendak pergi, sebuah suara mengejek terdengar, dan arena yang telah hancur berkeping-keping itu pun terbang ke angkasa. Sesosok tubuh bergegas keluar, tampak sedikit malu. Sosok itu tak lain adalah Wei Hong. Bagaimana itu mungkin? Melihat Wei Hong, ekspresi Huaiyan berubah drastis. Bagaimana mungkin Wei Hong bisa bertahan setelah dihantam sekuat tenaga, namun, melihat ekspresi Huaiyan, Wei Hong mencibir tidak ada yang mustahil. Setelah mengatakan ini, Wei Hong bergerak sangat cepat. Sementara Huaiyan sedikit tertegun, Wei Hong sudah menebas Huaiyan dengan pedangnya. Desir, momentum Wei Hong bagaikan pelangi. Ia mencibir melihat ekspresi Huaiyan yang sedikit terkejut. Bahkan orang kuat dengan kultivasi setengah langkah tingkat Sein mungkin tak mampu menahan serangan Huaiyan. Namun, tubuh Wei Hong sangat abnormal sehingga Huaiyan ingin membasmi Wei Hong dengan mengandalkan tekanan absolut, yang sungguh perhitungan yang salah. Dengan teriakan pelan, seluruh tubuh Wei Hong memancarkan cahaya terang, dan ia bagaikan seekor burung rok. Ia menginjak puing-puing cincin dengan keras. Cincin yang telah hancur berkeping-keping kembali pecah, dan cahaya pedang Wei Hong yang berkekuatan penuh telah menyelimuti Huaiyan sepenuhnya. Serangan yang mengerikan dan dahsyat itu, niat pedang yang membubung tinggi bagaikan badai, menyapu dengan kecepatan tinggi. Setelah beberapa lompatan, Wei Hong tiba di depan Huaiyan. Cambuk pemukul jiwa di tangan kanannya juga muncul di tangan Wei Hong, dan ia menghunjamkannya dengan ganas ke arah Huaiyan. Ledakan, ledakan, serangan yang mengerikan itu, benturan yang hebat sekali lagi terjadi. Kedua insan itu hampir bertarung secara ekstrim, bertarung dari tanah sampai ke langit, dan dalam sekejap cincin itu telah berubah menjadi ketiadaan oleh serangan dahsyat dari keduanya. Perisai energi itu mengikuti serangan mengerikan kedua orang itu, tetapi memantulkan kembali semua auranya. Bahkan di saat-saat terakhir, ketika Wei Hong dihempaskan oleh Huaiyan, ia langsung tertahan oleh perisai energi dan tidak terlempar. Perisai energi ini benar-benar bisa digunakan. Tepat saat menyerang Huaiyan, Wei Hong terkena perisai energi lagi. Ia merasakan sesuatu di benaknya, kilatan cahaya melintas di matanya, ia meraung panjang, dan melambaikan tangannya dengan keras, melemparkan gelang Vajra ke arah Huaiyan. Bang, 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 benturan keras terdengar berulang kali. Pada saat ini, Wei Hong dengan panik menggunakan generasi Raja Ibel untuk menghantam tubuh Huaiyan. Wei Hong terpental keluar berulang kali, seperti pegas. Ledakan, ledakan, ledakan. Tak seorang pun menyangka bahwa dengan benturan keras yang berulang-ulang, jika itu orang lain, tubuh mereka akan hancur dalam sekejap. Namun, meskipun Wei Hong sudah penuh luka, momentumnya tidak melemah, melainkan semakin kuat. Hal ini juga membuat Huaiyan sedikit terkejut.
Ia pikir ia bisa dengan mudah menekan Wei Hong, tetapi ia tidak menyangka Wei Hong memiliki begitu banyak cara sehingga ia kini terjebak dalam kebuntuan. Memikirkan hal ini, mata Huayan menjadi tajam. Mundur perlahan, tangan Huayan dengan cepat membentuk segel yang tak terhitung jumlahnya. Segel-segel itu semakin cepat dan ganas. Seiring kecepatan segel-segel itu meningkat, badai di sekitarnya pun meledak. Berdengung, 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 badai, bagaikan pedang yang mewujud, menerjang Wei Hong dengan ganas. Saat itu, Wei Hong merasa seperti teriris pisau. Kulitnya terasa sangat sakit, dan seluruh ruangan terasa kosong dalam sekejap. Di sekelilingnya, pedang-pedang panjang yang tak terhitung jumlahnya yang dibentuk oleh angin badai menekan Wei Hong. Tekanan yang mengerikan itu membuat Wei Hong muntah darah, tetapi ia tidak mundur selangkah pun. Matanya berkilat dingin dan tenang. Hanya tersisa sedikit. Wei Hong meraung, matanya berubah merah. Menghadapi serangan pedang panjang itu, Wei Hong mengayunkan pedangnya ke belakang dan menebas secara langsung, dan badai itu hancur dengan suara dentuman keras. Haha, mari kita lihat seberapa lama kamu bisa bertahan. Ekspresi Huayan juga sedikit pucat, tetapi melihat Wei Hong yang muntah darah, ia tertawa dan melangkah maju. Badai tak berujung langsung menyelimuti Wei Hong. Tangan kirinya tiba-tiba menyerang dan berubah menjadi monster raksasa yang ganas. Saat ia meraih Wei Hong, momentum tak berujung meledak. Bang! Wei Hong terlempar mundur, dengan sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya. Saat ia mundur, ia sekali lagi menghantam perisai energi. Perisai energi itu seperti pegas, seolah-olah telah ditarik hingga batas maksimal oleh Wei Hong. Bo Liu Zan. Bagaikan mantra, Wei Hong melipat perisai energi dan menariknya hingga batas maksimal. Serangkaian suara pecah terdengar, dan perisai energi itu tampak hancur berkeping-keping oleh Wei Hong. Namun, pada saat itu, kaki Wei Hong tiba-tiba melebar. Perisai energi itu seakan hancur seketika, dan Wei Hong memelototinya dengan tajam. Wei Hong bagaikan layang-layang yang kehilangan talinya, atau lebih tepatnya seperti roket, dan langsung menyerang Huayan. Ledakan, ledakan, ledakan. Wei Hong bagaikan bor naga beracun, menusuk Huayan sekuat tenaga. Dengan benturan keras yang berulang, kilatan dingin melintas di mata Wei Hong, dan raungan naga api melesat keluar dari tubuhnya. Huayan tidak menyangka Wei Hong dikelilingi oleh api yang tak berujung saat ini, seolah-olah api mengerikan yang tak berujung menyembur keluar dari tubuh Wei Hong. Saat itu, Wei Hong tidak langsung berhenti ketika api menyebar. Guntur, petir, bumi, air, tatapan Wei Hong sangat tenang, tanpa tanda-tanda panik. Sebaliknya, tangannya dengan cepat membentuk tanda tak berujung, dan di langit, perisai energi tertembus, dan suara guntur serta kilat menggelegar. Kemudian, di sekitar Wei Hong, kekuatan 5 elemen dengan cepat menyebar. Hanya itu yang harus kamu lakukan. Melihat serangan mengerikan Wei Hong, Huayan tidak bereaksi sama sekali. Ia malah melangkah maju. Aura mengerikan di tubuhnya mencapai puncaknya hampir dalam sekejap. Kemudian, tangannya mengembun menjadi 2 cakar tajam dan mencengkeram Wei Hong. Engah, engah, engah. Ruang hampa yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya langsung dihancurkan oleh Huayan, dan cakar tajam Huayan pun disambar satu demi satu. Harimau meraung, naga meraung, angin bergemuruh di alam liar, dan monster yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan menyerbu Wei Hong. Pada saat ini, ekspresi Wei Hong sedikit berubah. Wei Hong melancarkan serangan dahsyat satu demi satu, yang berhasil menghalau monster-monster di luar. Namun, Wei Hong sedang kebingungan saat itu, karena tiba-tiba ia menyadari bahwa pada saat itu, entah kenapa ia merasa monster-monster itu sedang melahap kekuatan jiwanya. Apa yang terjadi di sini? Wei Hong, dengan tatapan mata sedikit pusing, berkata tanpa sadar saat ini bahwa dia merasakan kekuatan jiwanya sedang dihisap oleh monster-monster ini satu demi satu. Bahkan ketika Wei Hong menghancurkan salah satu monster hingga berkeping-keping, sedikit kekuatan jiwa Wei Hong juga ikut hancur. Ini hampir setara dengan Wei Hong mempertaruhkan nyawanya. Dalam hal kekuatan fisik, Wei Hong masih bisa mengandalkan teknik generasi Raja Ibel untuk pulih, tetapi untuk kekuatan jiwa, Wei Hong sama sekali tidak punya cara. Wajah Wei Hong memucat saat ini, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Kekuatan 5 elemen telah sepenuhnya dihisap oleh Wei Hong. Pada saat ini, ekspresi Huayan juga sangat serius. Sinar cahaya memancar dari tubuh Huayan. Saat ini, Huayan tak peduli lagi. Ia meraung, dan di belakangnya, seolah-olah monster purba telah bangkit kembali. Ia menatap Wei Hong dengan dingin, menggertakkan gigi, dan berteriak, Wei Hong, kau bisa memaksaku sampai sejauh ini, kau boleh bangga pada dirimu sendiri.
Desir, mengikuti auman Huayan, Huayan tampak terbang saat itu juga, dan mengarahkan tangannya ke Wei Hong. Saat tangannya jatuh, monster di belakangnya juga meraung, dan hantu-hantu itu meraung-raung dan menyerbu Wei Hong. Mengaum, 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 monster itu meraung, dan tidak seperti monster yang telah melahap kekuatan jiwa Wei Hong sebelumnya. Monster besar ini, ketika Huayan menggunakannya, meraung, dan ingin melahap Wei Hong secara langsung. Pada saat ini, kekuatan jiwa Wei Hong bagaikan badai yang tak terhitung jumlahnya, yang menguras habis seluruh kekuatan jiwanya. Gelombang rasa sakit menyerbu hati Wei Hong, membuat Wei Hong tampak sangat ganas. Pada saat ini, Wei Hong tak punya pilihan lain selain membakar energi sejatinya. Merasakan cahaya terang yang terpancar dari perisai energi sejatinya, Wei Hong tak peduli lagi. Pada saat ini, Wei Hong meraung, dan seluruh tubuhnya tampak seperti burung phoenix di nirwana. Api yang membakar energi sejatinya bahkan membakar langit. Bahkan Huayan pun merasa sangat kewalahan. Ia menatap Wei Hong dan berteriak, "Wah, gila ya, meskipun kau tidak akan mati di sini, ini akan memengaruhi darahmu. Kalau kau melakukan ini, kau akan kehilangan sebagian besar darahmu saat kau keluar dalam sekejap." Pada saat ini, Wei Hong mencibir kata-kata Huayan. Ia sama sekali tidak peduli dengan hal-hal ini. Dengan teknik generasi Raja Ibel, energi sejati Wei Hong akan pulih dalam waktu singkat. Karena itu, Wei Hong menatap Huayan dan tertawa, "Kau tidak perlu khawatir tentang ini." Engah. Tepat saat energi sejati yang tak terbatas berkobar, Huayan langsung terhempas dan menyemburkan seteguk darah. Sebelum sempat berdiri, ia kembali terhempas oleh Wei Hong. Ini pertama kalinya Huayan benar-benar dirugikan setelah bertarung melawan Wei Hong sekian lama. "Ah, aku ingin melihat seberapa lama kau bisa bertahan." Huayan benar-benar merasakan amarah saat ini, dan terus meraung. Saat itu, ia dipukul oleh Wei Hong dan muntah darah, yang membuatnya merasa hampir terhina. Ia menatap Wei Hong dan berteriak dingin. Strategi Huayan sebenarnya cukup tepat, yaitu bertarung langsung dengan Wei Hong. Ketika esensi sejati Wei Hong habis, atau bahkan belum habis, selama hanya sepertiganya yang habis, Huayan dapat menggunakan kekuatan guntur untuk menghancurkan Wei Hong. Namun, setengah jam kemudian, Wei Hong masih dikelilingi api yang tak berujung, tetapi tidak terjadi apa-apa. Malahan, energi sejatinya tidak berkurang, yang membuat wajah Huayan berubah drastis. "Bagaimana ini mungkin?" Huayan berkata dengan suara putus asa. Engah, engah, engah. Sayangnya, Huayan tidak punya kesempatan untuk mengetahuinya. Menatap Huayan, tatapan Wei Hong sangat tajam. Ia memukul Huayan berulang kali. Benturan keras yang berulang membuat Huayan muntah darah. Mata Wei Hong berkilat dingin dan penuh niat membasmi saat ini. Huayan menebak dengan benar, jika energi sejati dalam tubuh Wei Hong tidak didukung oleh pembuluh darah spiritual yang tak berujung dan teknik generasi Raja Ibel Wei Hong mungkin sudah menghabiskannya sejak lama. Oleh karena itu, Wei Hong harus membasmi Huayan saat energi sejatinya habis. Meskipun tampaknya energi sejatinya sudah penuh, nyatanya tubuh Wei Hong hampir tidak mampu lagi menahannya. Justru karena itulah Wei Hong ingin membasmi Huayan sekaligus saat ini. Namun, Huayan jelas bukan orang biasa. Ketika Wei Hong menghabiskan seluruh energi sejatinya dan kultivasinya yang mengerikan mencapai puncaknya, ia tetap tidak bisa membasmi Huayan dengan mudah. Malahan, ia hampir diserang balik oleh Huayan. Akhirnya, Wei Hong tidak peduli lagi, melainkan meraung panjang dan tajam dari kejauhan. Setelah meraung, Wei Hong menamparkan dadanya dengan keras, dan aliran darah langsung pecah dan berubah menjadi bintang-bintang, menyelimuti tubuh Huayan. Ledakan, 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 ledakan dahsyat itu bagaikan kembang api yang menyala. Pada saat ini, di luar, Dekan Akademi Yuhua dan Huang Qi juga diam-diam menunggu. Dekan Akademi Yuhua terkekeh dan berkata, "Menurutmu, Wei Hong bisa bertemu Huayan? Kita pasti bisa beradu langsung. Mungkin Wei Hong bahkan bisa mengalahkan Huayan." Huang Qi berkata dengan sangat percaya diri. Namun, saat ini, Dekan Akademi Yuhua menggelengkan kepalanya sedikit. "Kalian seharusnya menyadari bahaya di sini. Jangankan Wei Hong bisa melewati tingkat ketiga, bahkan jika dia bisa melewati tingkat kedua, itu sudah cukup baik. Di antara tungku-tungku ajaib ini, kecuali tingkat pertama, tingkat-tingkat lainnya tidak ditampilkan." Justru karena inilah Dekan Akademi Yuhua tidak optimis terhadap Wei Hong. Huang Qi tersenyum tipis dan tidak banyak bicara. Waktu berlalu menit demi menit, dan setelah setengah jam berikutnya, tiba-tiba, Dekan Akademi Yuhua berteriak pelan, "Haha, keluar." Saat Dekan Akademi Yuhua selesai berbicara,
seberkas cahaya putih melesat keluar dari dalam seolah-olah terbungkus. Setelah cahaya putih itu menghilang, sosok itu tak lain adalah Wei Hong. Melihat Wei Hong keluar, Dekan Akademi Yuhua tertawa dan berkata, "Bagaimana menurutmu? Sudah kubilang Wei Hong pasti yang pertama keluar." Ledakan. Namun, sebelum Dekan Akademi Yuhua sempat menyelesaikan kata-katanya, ia melihat cahaya putih lain tiba-tiba melesat keluar. Setelah cahaya putih itu menghilang, Dekan Akademi Yuhua sedikit terkejut ketika melihat sosok itu keluar darinya. "Ada apa?" tanya Dekan Akademi Yuhua dengan sedikit ragu. "Tuan, Wei Hong ini memang cabul. Dan bukan cabul biasa. Dia bahkan bisa mati bersamaku. Lagi pula, aku punya firasat, kalau ini benar-benar pertarungan hidup dan mati, aku khawatir aku bukan tandingan Wei Hong." Huayan menatap Wei Hong dengan sedikit kekaguman, lalu berkata dengan sedikit frustrasi. "Apa?" Dekan Akademi Yuhua berkata dengan suara bingung, dan bahkan Huang Qi menatap Wei Hong dengan ekspresi ngeri yang tak dapat dijelaskan. Namun, apapun yang terjadi, keduanya pulih dengan cepat, tetapi mereka tidak lagi memandang Wei Hong dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Saat ini, mereka sudah memiliki pemahaman tentang Wei Hong. "Baiklah, ayo berangkat." Dekan Akademi Yuhua dan Huang Qi saling memandang dan berlari keluar. Wei Hong melirik Huayan dan menggelengkan kepalanya pelan. Bersamaan dengan itu, ia berlari mengikuti mereka berdua. Ketika mereka kembali ke pegunungan Hengduan, Dekan Akademi Yuhua berkata, "Wei Hong, awalnya aku ingin menggunakan kekuatan Huayan untuk mengasahmu dan memberitahumu bahwa selalu ada orang yang lebih baik darimu. Tapi sekarang sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Kau punya lebih banyak trik daripada yang pernah kulihat. Haha, ini benar-benar berkah bagi puncak Wu Wei." Huang Qi juga sedikit kehilangan kendali saat ini dan tertawa terbahak-bahak. Setelah kembali ke puncak Wu Wei, Wei Hong memegang beberapa pil pemberian Dekan Akademi Yuhua, dan senyum mengembang di wajahnya. Tanpa basa-basi, Wei Hong langsung menelannya dalam sekali teguk. Ledakan. Setelah menelannya, seluruh tubuh Wei Hong bergetar hebat, dan kemudian, orang dapat melihat aliran zat fisik seperti lumpur terbang keluar dari tubuhnya. Setelah setengah jam, Wei Hong akhirnya menghela napas lega, merasakan kekuatan di tubuhnya, dan menunjukkan sedikit kegembiraan. Pada saat itu, seseorang di luar tiba-tiba mengirimkan surat. Ketika Wei Hong membuka surat itu, ia melihat kata kematian yang besar tergores darah, yang membuat ekspresi Wei Hong sedikit berubah. Di sisi lain, ada jari kelingking dan pesan dari pembawa pesan jika dia ingin Wei Hong selamat, dia akan pergi ke kuburan massal sendirian. Siapa itu? Wei Hong sedikit mengernyit. Meskipun Wei Hong telah menyinggung Balai Penegakan Hukum dan banyak puncak gunung, ia yakin mereka tidak akan mengambil tindakan terhadapnya karena Dekan Akademi Yuhua telah dengan jelas menyatakan akan melindunginya. Lagi pula, kuburan massal itu cukup jauh dari sini. Mungkinkah itu dunia roh binatang? Memikirkan hal ini, Wei Hong tak berani gegabah. Ia harus menyelamatkan pemilik jari ini. Memikirkan hal ini, Wei Hong tak ragu lagi dan langsung bergegas keluar dari puncak Wu Wei. Tanpa berkata apa-apa kepada siapapun, ia berlari ke arah timur. "Aku khawatir Wei Hong telah ditipu. Apa kita benar-benar tidak perlu membantunya?" kata Huang Qi dengan suara rendah, raut wajahnya agak khawatir. "Biarkan dia mendapatkan sedikit pengalaman. Lagi pula, dengan tingkat kultivasi Wei Hong saat ini, dia masih bisa melawan beberapa orang tanpa bantuan kultivasi tingkat Seinnya." Dekan Akademi Yuhua tersenyum tipis, sama sekali tidak khawatir, dan terkekeh. "Huang Qi, ras manusia dan ras ibel memang tidak cocok. Sudah saatnya Wei Hong melepaskannya." Dekan Akademi Yuhua menatap Huang Qi yang masih memasang ekspresi enggan, lalu berkata dengan ekspresi agak serius. "Lupakan saja, kita andalkan saja keberuntungan Wei Hong." Huang Qi secara alami memahami apa yang dipikirkan Dekan Akademi Yuhua, dan menggelengkan kepalanya sedikit. Wei Hong tidak tahu bahwa Dekan Akademi Yuhua dan Huang Qi sudah menebak hasilnya. Saat ini, ia hanya punya satu pikiran, yaitu mencapai kuburan massal sesegera mungkin, jika tidak, ia takut sudah terlambat dan sesuatu akan terjadi lagi. Wei Hong sama sekali tidak berani berhenti di sepanjang jalan. Kuburan massal itu cukup jauh dari Akademi Yuhua. Sekalipun Wei Hong berusaha sekuat tenaga, mungkin butuh waktu setengah bulan untuk sampai di sana. Saber yang menyuruh Wei Hong menggunakan susunan teleportasi untuk memindahkannya ke kuburan massal itu, Wei Hong mengabaikannya begitu saja. "Wah, ku beritahu, kuburan massal itu sangat berbahaya sehingga bahkan mereka yang memiliki kultivasi tingkat Sein pun tidak berani memasukinya dengan gegabah."
Bisa dibilang kuburan massal itu adalah tempat paling berbahaya di antara semua alam tingkat rendah di duniamu. Jika mereka benar-benar orang dari alam roh binatang, mereka berencana membasmimu di sana. Melihat Wei Hong masih berlari dengan liar dan mengabaikannya, Seber tak kuasa menahan diri untuk tidak menggonggong dan berteriak. Diam di situ. Karena alam roh binatang tidak bisa mengirimkan kultivator tingkat Sein untuk memburuku, aku tidak takut pada mereka yang di bawah tingkat Sein. Aku ingin melihat siapa lagi yang bisa dikirim oleh klan naga dan klan Bifang, selain Long Aotian, dari generasi jenius muda di alam roh binatang. Mendengar celoteh Seber yang tak ada habisnya, Wei Hong pun menggeram dengan suara rendah. Wei Wuming bisa dibilang satu-satunya orang yang dipedulikan Wei Hong saat ia menjadi kepala keluarga Wei. Selama bertahun-tahun, Wei Hong tidak pernah menyangka Wei Wuming bisa sekuat dan bahkan berkembang sedemikian rupa. Semakin hal ini terjadi, semakin kecil kemungkinan Wei Hong akan melihat Wei Wuming mendapat masalah, terutama karena Wei Hong awalnya mengira Wei Wuming sudah meninggal di Menara Abadi dan tiba-tiba berita seperti itu keluar. Wei Hong tidak memikirkan bagaimana alam roh binatang menangkap Wei Wuming. Ia hanya punya satu ide sekarang, yaitu segera pergi ke kuburan dan menyelamatkan Wei Wuming. Inilah yang dipikirkan Wei Hong sekarang. Melihat ekspresi Wei Hong yang kebingungan, Seber tidak berkata apa-apa lagi. Saat itu, Seber tahu bahwa tidak ada gunanya baginya untuk mengatakan apapun. Selama setengah bulan, Wei Hong bepergian hampir tanpa tidur. Ketika akhirnya ia tiba di daratan yang sangat dingin di benua Wuqi, yang merupakan perbatasan antara benua Lingqi dan benua Wuqi. Satu di timur, yang lain di barat, di persimpangan dua benua. Selain persimpangan dua benua, terdapat pula retakan, aura korosif, bercampur bau kematian. Beberapa orang dengan kultivasi yang lebih lemah datang ke sini, mereka mungkin langsung dihancurkan oleh aura ini tanpa perlu keluar. Sebuah retakan yang menggantung di udara berisi 3 kerangka. Ketiga kerangka ini memancarkan cahaya lembut, dan ketika disatukan, terdapat 3 karakter emas kuburan massal. Orang sering mengatakan bahwa kuburan massal penuh dengan bahaya. Selama perang kuno, banyak orang kuat jatuh ke dalam kuburan massal, beserta warisan mereka. Tak terhitung banyaknya jenius yang mewarisi warisan dari kuburan massal tersebut. Namun, konon ada beberapa guru tingkat suci yang ingin mengambil kembali jasad dan warisan leluhur mereka. Namun, sudah ada 5 guru tingkat Sein yang meninggal di sana. Tidak ada yang tahu bagaimana mereka meninggal, tetapi mereka tidak pernah keluar setelah masuk. Namun, hal ini tidak menghalangi semua orang untuk merindukan kuburan massal tersebut. Selama ratusan tahun terakhir, banyak orang berkuasa telah memahami kuburan massal ini. Selama mereka tidak pergi ke bagian terdalam kuburan massal, bahaya di pinggirannya umumnya cukup kecil. Beberapa orang berkuasa bahkan membangun kota di pinggirannya. Namun, meskipun bahayanya sedikit lebih kecil, dibutuhkan orang kuat dengan tingkat kultivasi seorang raja. Sedangkan bagi para prajurit di bawah tingkat kultivasi seorang raja, apalagi yang ingin masuk, bahkan jika mereka mendekati celah tersebut, mereka mungkin langsung kehilangan akal sehatnya karena aura tersebut. Desir. Pada saat ini, Wei Hong melangkah maju dan berlari masuk. Saat Wei Hong terbang, ia hanya bisa melihat 3 karakter besar yang dibentuk oleh kerangka itu. Aura korosif yang dipancarkannya menyapu Wei Hong. Bersamaan dengan bau korosi, ada pula jiwa-jiwa yang tersakiti bagaikan badai yang menyapu Wei Hong, menderu tanpa henti, seolah ingin melahap habis karakter Wei Hong. Wei Hong mencibir nyahlah. Dengan teriakan keras, Wei Hong tampak memancarkan cahaya keemasan. Cahaya keemasan yang menyilaukan itu membuat tubuh emas Wei Hong menyebar dalam sekejap. Energi sejati yang mengalir deras dari tubuhnya membuat jiwa-jiwa yang terzalimi ini hancur berkeping-keping sebelum mereka sempat mendekati Wei Hong. Ledakan. Wei Hong bahkan tidak berhenti dan bergegas masuk. Banyak prajurit yang sedang menonton dan belum masuk semuanya sedikit tercengang oleh ekspresi Wei Hong yang tidak biasa, dan kemudian mereka mulai berbicara dengan keras. Apa yang sedang terjadi? Ya, siapa ini, kenapa dia begitu mesum? Mungkinkah dia ibel, tapi, dilihat dari auranya, dia pasti manusia. Ras manusia, mungkinkah? Semua orang saling memandang dan memikirkan nama yang sama secara bersamaan. Ketika mereka memikirkan nama ini, ekspresi mereka menjadi sangat aneh. Mereka tidak menyangka Wei Hong berani datang ketika suku Bifang dan naga dari alam roh binatang telah mengumumkan bahwa mereka akan membasmi Wei Hong. Wei Hong tidak tahu bahwa seseorang telah mengenalinya. Setelah melangkah masuk ke pemakaman, sebelum ia sempat bereaksi, jeritan melengking seakan menusuk telinganya. Dalam sekejap, Wei Hong bahkan tidak melihatnya,
ia hanya menepuk telapak tangannya dengan punggung tangan, dan benda itu hancur berkeping-keping. Dengan teriakan, jiwa-jiwa yang teraniaya di sekitarnya, merasakan aura kuat Wei Hong, juga berlarian dengan cepat. Ingin berlari. Napas jiwa-jiwa yang terzalimi ini membuat Wei Hong merasa sangat bersemangat. Menatap dingin benda-benda yang telah berwujud seperti gas, Wei Hong pun tersenyum dingin, lalu memadatkan cambuk pemukul jiwa di tangan kanannya dan mencambuk jiwa-jiwa yang terzalimi ini. Engah, engah, engah. Aura-aura yang terwujud ini diserap oleh cambuk pemukulan jiwa sebelum Wei Hong sempat berteriak. Pada saat yang sama, partikel dantian yang tak terhitung jumlahnya berputar dengan hebat, membuat Wei Hong merasa sangat nyaman. Jiwa-jiwa yang tersakiti ini tidak berpengaruh padaku. Sebaliknya, mereka justru dapat menguatkan jiwaku. Namun, sekarang aku masih harus menemukan Wei Wuming. Tidak perlu terburu-buru. Wei Hong bergumam pada dirinya sendiri, menghentakkan kaki ke tanah dengan keras dan melarikan diri. Dari mana manusia ini berasal, bagaimana mungkin kekuatan jiwanya begitu kuat? Ya, untung saja dia pergi. Di hadapannya, aku merasa ingin menyerah. Setelah Wei Hong pergi, jiwa-jiwa yang terzalimi yang jelas-jelas telah mendapatkan kecerdasan mulai berbisik satu sama lain, ekspresi mereka menunjukkan ketakutan yang luar biasa. Jelas, bahkan ketika mereka bertemu dengan seorang pria kuat dengan kultivasi tingkat suci, mereka tidak begitu takut. Kota Kekacauan. Setelah setengah hari, Wei Hong terbang secepat kilat dan akhirnya tiba di depan kota Luantian. Kota ini dibangun oleh beberapa orang kuat lainnya di kuburan massal. Tujuannya adalah agar orang-orang yang datang ke kuburan massal dapat tinggal di sana, dan bagi orang-orang kuat yang mencari tempat tinggal. Meskipun kota ini tidak sebesar kota-kota di luar, kota ini dapat menampung jutaan orang, yang hampir setara dengan kota berukuran sedang. Wei Hong tidak berhenti sama sekali. Ketika melewati kota, ia tidak menunjukkan terlalu banyak kekuatan, tetapi membayar sebagian biaya masuk kota. Mengikuti alamat di dalam amplop, Wei Hong tiba di sebuah kota yang ramai setengah jam kemudian. Daerah sekitarnya dipenuhi bau darah yang tak ada habisnya. Di sebuah panggung kecil di tengah, seorang pria terbuka digantung. Tubuhnya penuh bekas luka dan napasnya lemah. Ada beberapa pria kuat yang mengawasi, dan mereka berbicara dengan suara pelan. Anak ini telah digantung selama 2 bulan, dan dia masih hidup. Ya, aku tidak tahu siapa yang begitu kejam hingga ingin menyiksa anak ini sampai mati. Hehe. Mungkin dia sedang menunggu seseorang. Aku takut, kalau dia sedang menunggu seseorang datang. Benar, namun, kultivasi anak ini berada di level ke-6 alam raja, yang tidak lemah. Namun, dia tetap ditindas seperti ini. Saya khawatir orang kuat yang menaklukkannya pasti memiliki kultivasi yang sangat kuat. Semua orang membicarakannya, dan mata Wei Hong berkilat dingin dan penuh niat membasmi. Wei Wuming telah digantung di sini selama 2 bulan, tanpa makanan dan air, dan terutama setelah mengalami siksaan seperti itu, mungkin cukup sulit bagi Wei Wuming, dengan kekuatannya. Terlebih lagi, Wei Hong melihat anggota tubuh Wei Wuming patah, yang membuatnya hampir tak tertahankan. Wei Hong berjalan menuju peron selangkah demi selangkah. Nah, siapa anak ini, beraninya kau menyelamatkan anak ini? 3 orang yang bersama anak ini ingin menyelamatkannya, tetapi mereka justru disambar 5 petir hingga tewas. Apakah ini cara lain untuk mencari kematian? Ya, wow, ternyata ada orang yang tidak takut mati. Semua orang membicarakannya, tetapi sebagian besar pria kuat tidak tampak khawatir saat ini. Sebaliknya, mereka menunjukkan sedikit kegembiraan, dan jelas merasa ada lelucon yang menarik untuk ditonton. Wei Hong tampak sangat muram memikirkan diskusi di sekitarnya. Wei Hong bergerak sangat lambat, selangkah demi selangkah, mendekati Wei Wuming. Ketika Wei Hong berada 1 meter dari Wei Wuming, tiba-tiba guntur 5 warna kembali menyambar dari langit. Guntur 5 warna yang tampaknya memiliki aura penghancur itu seolah menelan Wei Hong sepenuhnya. Namun, Wei Hong bahkan tidak mengerutkan kening, melainkan mengayunkan tangan kanannya dengan keras, dan 5 cakar yang terkondensasi langsung menghancurkan guntur 5 warna itu. Ledakan. Seolah tidak terjadi apa-apa, Wei Hong menghancurkan formasi 5 guntur kecil di depannya berkeping-keping hanya dengan 1 pukulan. Ekspresi semua orang berubah drastis, dengan ketidakpercayaan di mata mereka. Karena Wei Hong terlalu abnormal. Suara keras seperti itu juga membuat Wei Wuming tersadar kembali. Setelah ia membuka matanya dengan susah payah dan melihat Wei Hong, ada ekspresi terkejut di matanya. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi langsung pingsan. Desir, sosok Wei Hong secepat terbang, dan ia langsung menyelamatkan Wei Wuming. Saat merasakan luka di tubuh Wei Hong,
Ekspresi Wei Hong sedikit dingin. Aku di sini, keluar. Ledakan, ledakan, ledakan. Sesosok tiba-tiba muncul dan berdiri di hadapan Nan Wufa. Kekuatan dahsyat memancar dari tubuhnya, dan tangannya membentuk segel rumit untuk menangkis lengan manusia tanah liat itu. Serangan dahsyat itu menyebabkan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di lengan manusia tanah liat itu. Saat ini, semua orang dapat melihat dengan jelas sosok yang muncul di hadapan mereka. Ia bertubuh jangkung, terbungkus baju besi perak. Setiap kali ia memukul, seluruh ruangan seolah hancur berkeping-keping. Tatapannya dingin, tidak sesombong dan sehina Nan Wufa. Tatapannya menunjukkan kebencian terhadap segalanya, sebuah tatapan yang alami. Dibandingkan dengan keterkejutan semua orang, Duan Tianchen hampir tidak bisa mempercayai matanya saat ini. Figur tanah liat di depannya adalah apa yang ia temukan di sebuah relik. Duan Tianchen tidak tahu apa itu. Saat pertama kali menemukannya, tiba-tiba memancarkan cahaya, membuatnya berpikir itu semacam harta karun. Namun, kemudian, setelah kembali ke sekte dan mencobanya beberapa kali, ia tidak dapat mengaktifkannya sama sekali. Namun, Duan Tianchen tidak membuangnya, melainkan langsung melemparkannya ke dalam cincin penyimpanan. Namun, dalam pertempuran melawan Ibel, beberapa prajurit Ibel dengan tingkat kultivasi Raja Bela Diri memasang jebakan, dan Duan Tianchen berada dalam bahaya kematian. Tepat ketika Duan Tianchen mengira ia akan mati, manusia tanah liat itu terbang keluar dari cincin penyimpanan dan bertarung sendirian. Dengan kekuatannya sendiri, ia membasmi 2 Raja Bela Diri dan 3 prajurit tingkat 9 dari tentara Wujun. Duan Tianchen hampir tak percaya. Kemudian, ia akhirnya mengerti bahwa untuk mengaktifkan figur tanah liat di depannya, ia sendiri yang akan berada dalam bahaya, atau figur itu bisa diaktifkan oleh darah. Semakin kuat kekuatan fisik dan semakin kuat darahnya, semakin besar pula kekuatan figur tanah liat tersebut. Karena alasan inilah Duan Tianchen ingin menggunakan Wei Hong sebagai pemicu obat. Ia berpikir bahwa setelah mengeluarkan patung tanah liat itu, ia bisa langsung membasmi Nan Wubang di depannya, sehingga meningkatkan pengaruhnya. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa patung itu akan diambil alih dengan mudah oleh pria besar di depannya. Bagaimana mungkin Duan Tianchen tak percaya dengan apa yang dilihatnya saat itu? Ini pertama kalinya ia memegang figur tanah liat, tetapi ia salah perhitungan. Pada saat itu, pria besar yang sedang bertarung dengan Duan Tianchen tiba-tiba berbicara. Saya tidak pernah menyangka bisa menemukan patung tanah liat ini di sini. Pria besar itu berteriak dingin, dan pada saat yang sama, sosoknya secepat kilat, mendekat selangkah demi selangkah. Sosok tanah liat itu tampaknya menyadari bahaya, dan ia melolong panjang, dan tangan kirinya, yang telah difiksasi, segera terangkat. Ledakan, ledakan, ledakan. Pria besar itu berteriak pelan, dan 2 tombak muncul di tangannya. Ia menatap patung tanah liat itu, mencibir, dan tiba-tiba mengaktifkan energi bela dirinya. Kedua tombak itu tiba-tiba memancarkan semburan cahaya api. Patung tanah liat itu takut api, jadi sambil menatap patung tanah liat itu, pria besar itu menembaknya dengan kedua tombak. Ah! Figur tanah liat itu menjerit kesakitan, lalu semua serangan mereda dan kembali tenang. Pria besar itu kemudian mengangkat figur tanah liat itu dengan kedua senjatanya. Pada saat ini, wajah Duan Tianchen menjadi sangat pucat, dan ia memuntahkan seteguk darah, dengan tatapan ngeri. Patung tanah liat ini sama sekali tidak memiliki kekuatan di tanganmu, jadi aku akan menerimanya sebagai ganti nyawamu. Pria besar itu menatap Duan Tianchen dengan dingin dan berkata dengan suara dingin. Saudara laki-laki, pada saat ini, Nan Wufa tidak lagi memiliki sedikit pun kesombongan di wajahnya, dan berbicara kepada pria besar itu dengan sedikit rasa hormat. Ning Le, kau di sini. Sungguh mengejutkan mereka tidak datang. Lagi pula, kau tidak memenuhi syarat untuk berkhotbah kepada bangsaku. Pria besar itu mengangguk pelan saat itu, lalu menatap Ning Le dengan sedikit niat membasmi di matanya, lalu berteriak dingin. Niyun, meskipun itu kau, aku tetap mengatakan hal yang sama. Ini adalah harta karun Xuanwu, dan ini adalah lokasi benua Wuqi. Kuharap kau bisa menahan diri. Ning Le menatap Niyun dengan sedikit ketakutan di matanya, dan berkata dengan sedikit acuh tak acuh. Ledakan, Niyun tiba-tiba bergerak, dan dalam sekejap mata ia sudah berada di depan Ning Le, lalu meninjunya dan melemparkannya. Pada saat yang sama, ia berkata dengan niat membasmi kau tidak punya modal untuk bersikap sombong di hadapanku. Sebagai sesama Dewa Yuhua, aku tidak akan membasmimu. Setelah selesai berbicara, Niyun mengalihkan pandangannya kembali ke Aula. Ekspresi orang lain berbeda-beda,
tetapi semua orang yang hadir dari benua Wookiee menunjukkan sedikit rasa frustrasi di hati mereka. Semua orang yang hadir adalah jenius dari benua Wookiee, tetapi menghadapi beberapa orang, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Orang pembawa sial, kata orang tua itu, di suatu tempat di Akademi Yuhua ada tempat berkumpulnya para jenius. Dulu kukira itu palsu, tapi sekarang sepertinya benar. Xiang Heitian mengumpat dalam hati, dan di saat yang sama, kilatan cahaya melintas di matanya, dan dia berkata dengan ekspresi yang tak bisa dijelaskan. Yuhua Yuan. Di antara orang-orang yang hadir, sebagian memiliki pemahaman mengenai Akademi Yuhua, namun sebagian lagi belum pernah mendengarnya sama sekali, dan bahkan tidak tahu bahwa ada tempat lain selain benua Wookiee. Desir, desir, desir. Pada saat ini, beberapa sosok muncul, dan setelah melihat orang-orang ini, tatapan Ning Le akhirnya berubah. Kultivasi masing-masing orang ini tidak kalah dengan dirinya. Terutama ketika mereka memandang orang-orang dari benua Wookiee, mereka menunjukkan senyum kejam. Hehe, ayo kita basmi semua orang ini. Mereka yang bisa masuk haruslah orang-orang yang kekuatannya sedikit di atas benua Wookiee. Kalau kita basmi mereka semua, berapa banyak orang di benua Wookiee yang bisa terpilih kali ini? Seorang lelaki dengan bekas luka di wajahnya menatap semua orang, sekilas ekspresi acuh tak acuh terpancar di bibirnya, dan dia berkata dengan nada membasmi. Niyun, bagaimana menurutmu? Seorang pemuda kurus lainnya menatap Niyun. Jelas, ia sedikit waspada dan takut pada Niyun. Selama kau tidak membasmi anak itu, kau boleh melakukan apapun yang kau mau terhadap yang lain, kata Niyun acuh tak acuh sambil menunjuk Duan Tianchen. Haha, oke, aku lega mendengarmu berkata begitu. Pria berbekas luka di wajahnya tertawa terbahak-bahak, dan momentum tak berujung melonjak dari tubuhnya. Sebilah pedang panjang muncul di tangan kanannya, dan semburat dingin melintas di wajahnya saat ia menatap para prajurit dari benua Wookiee. Desir, pada saat ini, Ning Le melangkah maju, menatap pria berbekas luka di depannya, dan berkata dengan lantang, Kong Xiang, kau harus berpikir matang-matang. Jika kau benar-benar ingin membasmi mereka semua, kau hampir pasti akan berperang dengan wilayah utara benua Wookiee. Lagi pula, jika Xiao Yan tahu, dia tidak akan memaafkanmu. Haha, Ning Le, apa kau pikir Xiao Yan akan tahu aku sudah lama menoleransimu? Hari ini, mereka tidak hanya akan mati, tapi kau juga tidak akan hidup. Pria besar bernama Kong Xiang tertawa saat ini, ekspresinya menjadi sangat ganas, dan dia menatap Ning Le dengan dingin, dengan niat membasmi mengunci Ning Le. Mau membasmiku Kong Xiang, itu tergantung kemampuanmu. Ning Le tidak menunjukkan kepanikan apapun saat ini. Sebaliknya, sedikit rasa dingin terpancar di bibirnya, dan ia berbicara dengan ringan. Bagaimana jika saya termasuk? Pada saat ini, tawa kecil terdengar, lalu seorang wanita yang agak cantik keluar dari aula. Ia mengenakan gaun ungu dan melangkah ringan dengan senyum manis di wajahnya. Namun, ketika Ning Le melihat wanita ini, raut wajahnya berubah drastis. Menguasai, Ning Le berteriak dengan suara berat. Dia tidak pernah menyangka Tuan Yan Yan akan ada di sini. Bukankah dia sedang menyendiri? Bagaimana mungkin dia tiba-tiba muncul di sini? Haha, Ning Le, apa kau pikir aku bisa membasmimu jika aku ikut? Wanita bernama Si Yan Yan itu tersenyum tipis dan berbicara dengan lembut, tetapi niat membasmi dalam kata-katanya membuat kulit kepala Ning Le merinding. Tuan Nanan, Anda dan saudara Xiao sudah seperti saudara kandung. Anda seharusnya tahu bahwa jika Anda benar-benar membasmi orang-orang ini, saya khawatir persahabatan terakhir antara Anda dan saudara Xiao akan hilang. Ning Le menarik napas dalam-dalam, menatap Tuan Nanan, dan membujuknya. Cinta sejak dia menolakku dan memilih Yao Rong, tak ada lagi cinta di antara kita. Mendengar kata-kata Ning Le, wajah Si Yan Yan tiba-tiba berubah menjadi sangat garang dan ia berteriak dingin. Aku akan membasmi siapapun yang dekat dengannya. Aku ingin dia menyesalinya. Aku ingin dia tahu bahwa tidak memilih Tuan Nananku adalah hal yang paling disesalinya dalam hidupnya. Bukan hanya kau, tapi juga Li Luo, Liu Fei, dan yang lainnya telah kubasmi. Selanjutnya, akan ada lebih banyak orang lagi. Aku ingin dia memohon padaku secara pribadi. Tuan Nanan tampak seperti orang gila, menatap Ning Le seolah-olah dia sudah gila. Apa yang dikatakannya cukup untuk membuat kulit kepala Ni Yun mati rasa. Seorang wanita yang baru saja patah hati memang luar biasa kuatnya. Untungnya, dia tidak seberuntung itu dalam cinta, kalau tidak, dia pasti akan menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian. Apa Li Luo, Liu Fei sudah mati? Tanya Ning Le dengan nada putus asa setelah mendengar perkataan Master Nanan. Jangan khawatir, lain kali kau akan menemani mereka,
kata si Yan Yan sambil tersenyum tipis pada Ningle. Tepat ketika dia hendak bertindak, dia tiba-tiba melihat seberkas cahaya memancar dari kursi pertama di tengah aula lagi, dan kemudian dia melihat sebuah kotak giok perlahan naik dari sana. Melayang di udara, kalau hanya seperti itu saja, tidak apa-apa, tetapi setelah kotak giok itu terangkat, sesuatu di bawahnya justru terangkat lagi, dan ternyata itu adalah gulungan perkamen. Ketika Tuan Yan Yan melihat gulungan perkamen ini, ia tiba-tiba berhenti. Ini seharusnya menjadi warisan istana Raja Ibel. Selain memburu orang-orang di benua Wookiee, mereka juga punya tujuan utama lain datang ke sini, yaitu untuk mendapatkan warisan. Mereka mengira warisan itu hanya tersembunyi di dalam harta karun Xuanwu, tetapi mereka tidak pernah menyangka istana Raja Ibel juga memiliki warisan. Desir, Master Nanan meninggalkan Ningle dan langsung menuju ke kejauhan untuk bertindak. Pada saat ini, kotak giok yang melayang keluar pertama kali tiba-tiba memancarkan cahaya warna-warni. Cahaya ini membuat Master Nanan membeku di udara. Bukan hanya dia, tetapi semua orang mendapati diri mereka tak bisa bergerak lagi. Seluruh aula tampak membeku. Pada saat itu, sesosok tubuh perlahan masuk dari luar aula. Yang mengejutkan semua orang adalah pria di depan mereka, yang memegang payung rusak, sama sekali tidak terpengaruh. Wei Hong. Beberapa orang yang mengenali wajah Wei Hong berubah sedikit, jelas mereka tidak mempercayainya. 2. Sambil memegang payung hitam besar, Wei Hong berjalan memasuki aula dengan ekspresi tenang. Merasakan tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, hati Wei Hong tidak setenang kelihatannya. Orang pembawa sial guk-guk, apa kau yakin tidak akan terjadi apa-apa? Meskipun Wei Hong tampak tenang di luar, dia sebenarnya sedikit gugup di dalam, dan dia segera menyampaikan pesan kepada Seber. Jangan khawatir, kapan pamanmu tidak bisa diandalkan kalau tidak, kenapa kau pikir aku begitu peduli dengan payung hitam itu? Wah, seluruh ruangan sekarang tertutup rapat. Hanya kau yang bisa bergerak bebas. Haha, kau bisa membasmi siapapun yang kau mau. Pada saat ini, Seb tertawa terbahak-bahak di Pearl of Pluto, tampak sangat gembira dan tidak dapat melepaskan diri. Bisakah aku membasmi seseorang? Senyum sinis tersungging di bibir Wei Hong saat ia melirik orang-orang yang terjebak. Tatapan Wei Hong dipenuhi niat membasmi, tetapi ia tetap bertanya kepada Seber, jika aku mengambil gulungan perkamen dan kotak kayu itu sekarang, apakah semua orang akan kembali normal? Ya, Guk. Jadi nak, cepatlah. Kalau kau ingin membasmi siapapun, bahkan Hualong sekalipun, kau bisa melakukannya. Ini kesempatan bagus. Cyber membentak keras, tampak lebih bersemangat daripada Wei Hong, dan berkata dengan niat membasmi. Wei Hong sebenarnya setuju dengan kata-kata guk-guk malang itu kali ini. Namun, ia tidak berjalan ke arah Hualong dan yang lainnya, melainkan ke arah pria berbekas luka itu. Melihat penampilan pria berbekas luka yang agak garang itu, Wei Hong tersenyum dan berkata, menurutmu, kau pantas dibasmi. Haha, nak, aku tidak tahu apa maksudmu bergerak bebas, tapi kalau kau pikir kau bisa membasmiku seperti ini, kau salah. Orang dengan kultivasi Martial King tidak bisa dibasmi sesuka hati. Pria berbekas luka itu sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, secerca rasa jijik terpancar di wajahnya, dan ia berteriak dingin. Ya, Wei Hong tersenyum tipis, kilatan ejekan terpancar di matanya, dan ia meraihnya dengan tangan kanannya. Dalam sekejap mata, terdengar teriakan ketakutan, dan Wei Hong langsung mencabik lengan pria berbekas luka itu. Ah, nak, kau tak bisa membasmiku. Mulai sekarang, tak seorang pun bisa melindungimu. Pria berbekas luka itu meraung keras, dan kedua lengannya tampak tumbuh kembali seolah baru. Sudah kubilang, kau tak bisa membasmiku, nak, kau sudah mati, kata pria berbekas luka itu tegas, dengan niat membasmi di matanya. Wei Hong terlalu malas untuk bicara omong kosong saat ini, dan mencibir aku tidak bisa membasmimu, tapi aku bisa menekanmu selama 100 tahun. Meskipun begitu, Wei Hong mencengkeram pria berbekas luka itu dengan ganas dan memasukkannya ke dalam mutiara Pluto. Seber sudah dengan cepat menenggelamkan pria berbekas luka itu dengan air neraka. Pada saat yang sama, ia berteriak keras Wei Hong, teruskan, guk-guk, kali ini benar-benar masalah besar, masalah besar. Setelah mendengar apa yang dikatakan Seber, Wei Hong sama sekali tidak ragu. Ia langsung menerima para prajurit yang mengikuti pria berbekas luka itu. Saat itu, Wei Hong menatap Nan Wufa dan Niyun. Mustahil bagi Wei Hong untuk membawa mereka semua kembali. Ia harus membasmi beberapa dari mereka, jika tidak, semua orang akan tahu bahwa Wei Hong memiliki harta karun yang dapat menampung para prajurit. Aku akan mengantarmu. Wei Hong menatap beberapa orang itu,
Tanpa basa-basi, ia melambaikan tangannya, dan tinju naga hijau langsung dilancarkan oleh Wei Hong. Telapak tangan besar itu mencengkeram Nan Wufa, Ni Yun, dan yang lainnya, dan semburan api menyembur keluar. Beberapa orang dari Nan Wufa yang kultivasinya sedikit lebih lemah langsung berubah menjadi abu oleh api. Namun, Ni Yun tidak terluka sama sekali. Matanya berkilat tajam saat ia menatap Wei Hong dan berteriak dingin, beraninya kau membasmi begitu banyak orang. Aku tidak terlalu berani. Karena kau berani membasmi orang-orang dari benua Wukiku, maka aku pantas membasmimu. Selamat tinggal. Wei Hong mencibir, lalu menamparkan Ni Yun dengan kedua telapak tangannya lagi. Pada saat yang sama, api tak berujung mengelilingi Ni Yun. Ledakan. Pada saat itu, Ni Yun tiba-tiba menghilang, hanya meninggalkan sebuah token. Pada saat itu, Ning Le berkata dengan keras, Ni Yun hanya membawa klonnya. Ini buruk. Bukan apa-apa. Kalau musuh datang, kita akan melawannya dengan seorang jenderal. Kalau banjir datang, kita akan menghadangnya dengan tanah. Wei Hong sama sekali tidak takut saat ini. Sebaliknya, ia berbalik dengan tenang dan berjalan menuju sang guru selangkah demi selangkah. Menyaksikan Wei Hong membasmi lebih dari selusin orang dalam sekejap, dan tingkat kultivasi masing-masing orang ini tidaklah rendah. Bahkan di Akademi Yuhua, meskipun beberapa dari mereka hanyalah murid luar, mereka semua adalah jenius. Namun sekarang, mereka dengan mudah dibasmi oleh anak di depannya. Melihat ketegasan dan kekejaman di mata Wei Hong, ekspresi si Yan Yan pun sedikit berubah. Kemudian, senyum tersungging di wajahnya adik kecil, apa kau akan membasmiku dengan begitu kejam? Aku murid inti Akademi Yuhua. Jika kau benar-benar membasmiku, aku khawatir Akademi Yuhua tidak akan membiarkanmu pergi. Lembut namun kuat, Wei Hong tidak membuang waktu berbicara dengan Tuan Yan Yan saat ini. Sebaliknya, ia meraihnya dengan tangan besarnya. Tuan Yan Yan akhirnya menyingkirkan tatapan garangnya dan mencibir, baiklah, nak, aku akan mengingatmu. Suatu hari nanti aku akan menghancurkanmu berkeping-keping. Setelah selesai berbicara, si Yan Yan menghilang dari tempatnya. Wei Hong sama sekali tidak terkejut. Jelas, mereka hanyalah klon. Pada saat ini, Wei Hong melangkah dan datang di depan Hualong. Melihat tatapan Hualong yang sedikit waspada, Wei Hong tidak bergerak. Sebaliknya, ia mencengkeram Duan Tianchen dengan ganas dan mencibir, aku bilang aku akan menekanmu, dan aku akan melakukan apa yang kukatakan. Setelah selesai berbicara, Wei Hong langsung bergerak dan menangkap semua anggota aliansi penghakiman lainnya. Jika dia tidak melihat Duan Tianchen pada akhirnya akan membela benua Wuki, Wei Hong mungkin akan langsung membasmi Duan Tianchen. Hanya dalam sekejap, kecuali para prajurit dari benua Wuki, semua prajurit lainnya musnah. Saat itu, semua orang dikejutkan oleh keberanian Wei Hong. Tahukah Anda, semua orang di sini memiliki tingkat kultivasi lebih dari tingkat ke-8 Wujun, dan beberapa dari mereka memiliki tingkat kultivasi Wuwang. Begitu saja, mereka dibasmi oleh Wei Hong tanpa ampun. Sial, orang ini jauh lebih berani daripada kita. Sudah kuduga, orang ini tidak pendiam pada pandangan pertama. Xiang Heitian menatap Wei Hong dengan tatapan kosong dan mengumpat. Geng Xiang Heitian tentu tahu bahwa Wei Hong tidak akan membasmi mereka, tetapi banyak sekutu sekte lainnya merasa sedikit takut saat ini. Meskipun mereka semua merasa cukup mampu dalam kultivasi, saat ini, mereka semua merasa ragu. Wei Hong tidak terpikir untuk membasmi semua orang. Melihat kotak giok dan gulungan perkamen yang melayang di udara, Wei Hong memegang payung hitam dan dengan lembut meraihnya. Saat itu, orang-orang lain menunjukkan tatapan membara, tetapi tidak ada yang berani membasmi mereka. Lagi pula, mereka takut Wei Hong tiba-tiba menjadi gila dan menembak mereka semua. Desir, ketika Wei Hong mendapatkan kotak giok dan gulungan perkamen itu, ia berlari keluar dengan panik bagai kilatan petir. 3 detik setelah Wei Hong meninggalkan aula, semua orang kembali bebas. Mengejar, semua orang bertindak tegas dan mengejar keluar istana tanpa ragu-ragu. Tak seorang pun menyangka bahwa warisan istana Raja Ibel pada akhirnya akan direnggut oleh seseorang dengan tingkat kultivasi serendah itu. Zhou Tong dan yang lainnya mengikuti dari dekat. Tanpa kunci ruang, mereka pikir membasmi Wei Hong akan mudah. Hualong juga tidak mampu menahan kekuatan sebesar itu dan langsung mengikuti. Adapun Xiang Heitian dan yang lainnya, mereka juga menggelengkan kepala dan mengikuti. Alasan Wei Hong ingin melarikan diri adalah karena warisan istana Raja Ibel sangat menarik bagi semua orang. Meskipun Wei Hong merasa Xiang Heitian dan yang lainnya tidak akan bertindak, ia tidak berani mengambil risiko. Singkatnya, kultivasi Wei Hong masih terlalu lemah. Ia berlari sepanjang jalan,
dan semua rutenya mengarah ke arah yang ditunjukkan Seber. 2 jam kemudian, Wei Hong menyadari dengan sedih bahwa ia tersesat. Inikah yang kau sebut anti gagal? Wei Hong menatap ke depannya, yang tampak seperti taman, menghalangi dirinya sendiri. Semua bunga dan tanaman tampak sangat cerah, tetapi Wei Hong merasakan bahaya. Dengan pikirannya, ia memaksa Saige keluar dari mutiara Pluto. Wei Hong menatap Seber dengan ekspresi muram. Sambil berlari, Seber berkata bahwa ia sangat familiar dengan situasi di sini, tetapi ia malah berakhir di jalan buntu. Maksudku, aku lebih mengenal tempat ini. Lagi pula, apa kau tidak merasa kau sudah mendorong semua orang di belakangmu? Seber tahu dia salah, tetapi kedua mata guk-guknya sedikit berubah, lalu dia berkata dengan sedikit arogan. Wei Hong memilih untuk mengabaikannya. Ketika ia berbalik, ia mendapati bahwa memang tidak ada seorang pun di belakangnya. Namun, di belakangnya, terdapat bunga-bunga tinggi yang sedikit bergerak. Terlebih lagi, Wei Hong mendapati bahwa seluruh area di sekitarnya terhalang. Wus, wus, wus. Tiba-tiba beberapa tanaman merambat terbang keluar dari bunga-bunga, seperti sederetan orang kecil, dan langsung menjerat Wei Hong, membuka mulut mereka yang berdarah, mencoba menelan Wei Hong. Menabrak. Seluruh tubuh Wei Hong memancarkan sedikit cahaya keemasan saat itu. Ia menatap sulur-sulur bunga yang ingin melahapnya. Api menyembur dari tangannya, dan semua sulur bunga itu terbakar habis saat terkena api. Suara mendesing. Rumah kaca yang tinggi itu ingin menjebak Wei Hong di dalamnya, tetapi saat itu Wei Hong melayang ke langit, ingin melihat di mana tempat ini. Namun, ketika Wei Hong berada beberapa kaki di atas tanah, seluruh rumah kaca bergetar hebat dan langsung meledak. Engah. Ledakan tiba-tiba itu membuat Wei Hong tak berdaya menghindar dan jatuh ke tanah, menyemburkan darah. Saat itu, Wei Hong mendongak dan raut wajahnya berubah. Sulit bagi Wei Hong untuk mempercayai bahwa luka-luka Wei Wuming begitu serius, dan karena itu, hati Wei Hong dipenuhi dengan niat membasmi, dan niat membasmi yang tak berujung hampir memenuhi dada Wei Hong. Perlahan-lahan mengaktifkan energi penyembuhan sejati, luka Wei Wuming membaik. Namun, itu hanya perbaikan. Lagi pula, luka Wei Wuming terlalu serius. Karena itu pula, Wei Hong tidak terlalu yakin bisa menyembuhkan luka Wei Wuming dalam waktu dekat. Aku sudah di sini, keluar. Suara dingin itu menggema di seluruh alun-alun. Wei Hong ingin tahu siapa yang memasang jebakan ini untuknya. Setelah memasukkan Wei Wuming ke dalam mutiara Pluto, Wei Hong benar-benar kehilangan kendali atas niat membasminya. Niat membasmi yang tak berujung melonjak dari tubuh Wei Hong, membuat Wei Hong seperti dewa kematian saat ini. Tubuhnya dipenuhi momentum yang seolah akan meledak, membuat Wei Hong tampak semakin mengerikan. Tatapannya memancarkan aura haus darah, yang membuat semua prajurit yang menyaksikannya semakin mundur. Beberapa prajurit dengan basis kultivasi yang lebih rendah begitu tertekan oleh aura di tubuh Wei Hong hingga mereka muntah darah. Engah, engah, engah. Para prajurit di bawah tingkat ke-6 tingkat raja terpaksa muntah darah saat ini, dan mereka segera mundur ke belakang. Beberapa prajurit benar-benar terkejut, mereka tidak pernah menyangka seseorang bisa meledakkan mereka hingga muntah darah dengan aura mereka. Jika itu adalah orang kuat dengan kultivasi tingkat Sein, mereka mungkin tidak akan begitu terkejut. Namun, kultivasi Wei Hong jauh dari Sein. Di mata semua orang, ia hanya berada di level ke-8 tingkat Lord. Namun, kultivasi seperti itu justru memaksa mereka untuk mundur selangkah demi selangkah. Anak ini adalah, pada saat ini, mata semua orang menunjukkan sedikit kesadaran. Sebelum mereka sempat mencicipinya, tiba-tiba, sebuah suara yang agak dingin terdengar. Wei Hong, suara itu seakan datang dari neraka. Saat kata-kata itu terucap, seluruh langit seakan tertusuk, dan seluruh angkasa hancur dalam sekejap. Desir, sosok yang agak tinggi dan agung juga turun dari langit. Hal pertama yang menarik perhatian semua orang adalah kaki terbuka yang besar, seperti bukit raksasa, seolah-olah akan langsung menghancurkan Wei Hong. Aura tak berujung yang terpancar dari kaki terbuka raksasa ini hampir sepenuhnya menyelimuti Wei Hong. Banyak petarung kuat saat ini mundur seolah-olah mereka sudah gila, karena beberapa petarung dengan kultivasi yang sedikit lebih lemah pun diselimuti aura ini dan langsung berubah menjadi kabut darah. Engah, engah, engah. Jika momentum Wei Hong sebelumnya cukup untuk menghancurkan para prajurit ini dalam sekejap, tak seorang pun prajurit menyangka dewa pembasmi seperti itu akan datang. Pada saat ini, sosok ini akhirnya menunjukkan wajah aslinya. Jubah emas itu memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, bagaikan dewa perang di langit, bersinar begitu terang sehingga semua orang seakan tak mampu membuka mata. Pada saat itu, sebuah suara yang agak dingin berkata dengan ringan berlututlah.
Dengan teriakan dingin, seolah-olah kunpeng emas telah terkondensasi, dan anggota tubuhnya seperti bayangan besar, mencoba menekan Wei Hong sepenuhnya, seolah-olah ingin menghancurkannya. Gulungan, Wei Hong berteriak dingin, lalu mencibir ke arah kunpeng raksasa itu, dan langsung membentuk naga api raksasa, yang melahap kunpeng sepenuhnya. Di saat yang sama, sebuah momentum dahsyat melesat ke arah pria berbaju emas itu. Ledakan, 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 berkali-kali, aura mengerikan itu melesat ke arah pria berbaju emas itu. Namun, tak seorang pun menyangka bahwa menghadapi aura Wei Hong yang bagaikan guntur, pria berbaju emas itu dapat dengan mudah membalasnya. Tingkat kultivasi seorang santo setengah langkah sepenuhnya ditunjukkan oleh pria berjubah emas itu. Ruang tak berujung di sekitarnya tampak hancur berkeping-keping oleh aura yang kuat. Bahkan seorang prajurit tingkat 8 atau bahkan 9 dari tingkat raja pun tak mampu menahan aura mengerikan seperti itu dan terpental mundur sepenuhnya. Namun, Wei Hong tetap diam. Sepertinya ia sudah merasakan kemampuan pria berjubah emas itu. Bahkan ekspresinya pun tidak berubah sama sekali. Ia hanya berdiri di sana dengan tenang. Meskipun diserang dengan mengerikan oleh pria berbaju emas, Wei Hong sama sekali tidak bereaksi. Ia berdiri di sana dengan tenang, menatap dingin pria berbaju emas itu, seolah-olah sedang menatap orang mati. Gelang Vajra di tangan kanannya muncul di tangan kiri Wei Hong, dan dengan suara dentuman keras, ia seolah hendak meledakkan pria berbaju emas itu. Dengan lambaian tangan kanannya yang ganas, pedang naga api muncul di tangan Wei Hong, dan ia menebas pria berjubah emas itu dengan ganas. Kali ini, seolah-olah ia ingin langsung membasmi pria berjubah emas itu. Naga api tak berujung yang bercampur dengan niat pedang yang mengerikan menyapu. Mendengus. Pria berbaju emas itu mendengus dingin, dan bersama dengusannya, terpancar aura mengerikan yang tak berujung, seolah ingin menghancurkan Wei Hong berkeping-keping. Hanya dengan dengusan dingin, aura tak berujung itu seakan ingin menelan Wei Hong secara langsung, dan ia pun mundur dengan panik ke belakang. Tak seorang pun menyangka dengusan dingin dari pria berbaju emas akan menghasilkan pukulan yang begitu dahsyat dan mengerikan. Pria berbaju emas itu tak henti-hentinya menyerang, tetapi langsung melangkah maju. Momentum mengerikan yang tak berujung itu seakan langsung menghempaskan Wei Hong, dan tangannya membentuk serangkaian tanda rumit. Ledakan, 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 seluruh langit telah hancur total, dan semua prajurit di sekitar dengan cepat mundur. Aura mengerikan seperti itu tak lagi bisa mereka tahan, dan saat ini, bahkan mereka yang telah mencapai tingkat setengah langkah suci pun masih bisa merasakan kengeriannya. Wei Hong ini, dia memang jenius yang langka di antara umat manusia. Aku pernah dengar dia bisa membasmi orang setengah suci. Sekarang sepertinya itu benar. Benar sekali. Wei Hong berani sekali lari ke kuburan massal sendirian. Dia benar-benar berani. Lebih dari aneh sekarang suku Bifang dan naga sedang bersiap untuk membasminya. Lagi pula, siapakah pria berbaju emas ini? Dia tampak begitu mengerikan, mungkinkah dia juga dari alam roh binatang? Semua orang membicarakannya. Saat Wei Hong beraksi, beberapa orang yang pernah melihat Wei Hong sudah mengenalinya. Kini, melihat betapa mengerikannya Wei Hong, mereka semakin ngeri. Desir, Wei Hong tidak bereaksi terhadap pembicaraan orang-orang itu, atau lebih tepatnya, dia tidak dapat lagi mendengar mereka, karena pada saat ini, dia telah sepenuhnya jatuh ke dalam lubang hitam tak berujung. Monster-monster yang tak terhitung jumlahnya meraung dan meraung di sekitar, dan tingkat kultivasi masing-masing monster ini telah mencapai tingkat ke-8 dari tingkat raja. Kunpeng yang tak terhitung jumlahnya yang mereka ubah langsung mengejutkan Wei Hong. Siapa orang ini? Wei Hong terdiam, hatinya sangat terkejut. Saat itu, ia tiba-tiba menyadari bahwa orang ini seharusnya bukan dari suku Bifang atau naga di dunia roh binatang. Namun, selain mereka, Wei Hong tidak tahu siapa lagi yang bisa begitu mengerikan hanya dengan mengalahkan seseorang begitu saja. Ledakan, ledakan, ledakan. Tubuh Wei Hong bisa dikatakan sangat mengerikan setelah diserang berulang kali. Namun, yang tak pernah ia duga adalah tubuh pria berbaju emas di depannya juga sangat kuat. Engah, terjadi tabrakan dahsyat lagi, dan Wei Hong terhempas oleh pria berbaju emas itu. Ia memuntahkan darah dan mundur, seketika menutupi aura mengerikan yang tak berujung. Bagaimana itu mungkin? Mata Wei Hong berkilat ngeri dan dia berbicara dengan suara lirih. Ia tak pernah menyangka tubuhnya yang paling seremonial akan hancur hanya dengan satu pukulan dari pria berbaju emas. Saat itu, ia hanya mendengar pria berbaju emas itu menyeringai, 9 tebasan kunpeng. Wus, wus, wus. Pria berjubah emas itu menarik tangannya pelan, dan dalam kehampaan, tampak seolah-olah ribuan niat pedang dan cahaya pedang menyelimuti langit.
Niat pedang yang mengerikan itu berkumpul menjadi 9, seperti rantai 9 putaran, dan menelan Wei Hong dalam sekejap. 9 tebasan kunpeng, 9 niat pedang sebagai satu kelompok, 9-9 saling terkait, membuat banyak orang kuat di sekitar merasa ketakutan, dan kemudian, pada saat melakukannya, pria berbaju emas itu menjerit melengking dan berseru tarian api 9 surga. Dengan teriakan pelan, api yang berjadewa dari langit bagaikan api tak berujung. Saat niat pedang dilepaskan, langsung menelan Wei Hong, bagaikan api yang terbelah dari langit, membuat orang-orang ketakutan. Ini adalah keterampilan unik Raja Ibel Peng saat itu. Benar sekali, ya dewa, mungkinkah keturunan Raja Ibel Peng akan segera keluar? Tentu saja, semua orang tahu betapa kuatnya Raja Ibel Peng saat itu. Tapi, bagaimana mungkin? Saat tarian api 9 surga turun dari langit, beberapa pria kuat dari generasi yang lebih tua langsung melompat keluar. Masing-masing dari mereka memiliki kultivasi tingkat suci. Pada saat ini, mereka semua melompat keluar dari kehampaan, memancarkan aura yang mengerikan. Kemunculan orang-orang kuat ini juga mengejutkan banyak orang kuat dari generasi muda yang menyaksikan. Mereka tidak tahu mengapa pria berbaju emas ini bisa menarik kedatangan begitu banyak orang kuat yang menjaga kuburan massal di sini. Saat ini, Wei Hong sedang dalam pertempuran yang sulit. Di antara 8 orang suci agung klan Ibel, selain Raja Kerasun Wukong yang kecepatannya bagaikan hantu, ada orang suci agung lain yang kecepatannya bahkan lebih cepat daripada yang lain. Dia adalah Raja Kerapeng. Jika ia mencapai tingkat kesempurnaan, kecepatan Peng dapat mencapai puluhan ribu mil hanya dengan melebarkan sayapnya. Terutama jurus unik Raja Ibel Peng, tarian api 9 surga, ketika dipertunjukkan, area dalam radius 1000 mil akan berguncang dan rumput pun tak akan tumbuh. Pada dasarnya, tak seorang pun bisa memperagakan jurus unik Raja Ibel Peng ini, dan hanya keturunan Raja Ibel Peng yang bisa melakukannya. Oleh karena itu, ketika pria berbaju emas itu menunjukkan keahliannya, semua orang menjadi sangat terkejut, karena kecepatan pria berbaju emas dan keahlian unik yang ia tunjukkan persis sama dengan keahlian unik yang ditunjukkan oleh Raja Ibel Peng ketika 8 orang suci klan Ibel menjelajahi dunia. Mereka sangat kuat. Kengerian itu mencapai puncaknya, api yang tak terhitung jumlahnya tampaknya telah memusnahkan seluruh kuburan massal itu, namun tanpa diduga, kuburan massal itu bagaikan kabut tipis dan tebal, menghalangi semua api dan mencegahnya menyebar dengan mudah. Pada saat ini, semua api menyapu Wei Hong. Sumber api yang mengerikan itu membuat Wei Hong merasa sangat panas. Bahkan dengan tubuhnya yang kuat, ia merasa tak mampu bertahan lebih lama lagi. Namun, Wei Hong tidak terlalu panik. Ia mulai mengaktifkan partikel dantian di sekitarnya. Partikel dantian yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba pecah ke segala arah. Puluhan ribu partikel dantian menyelimuti Wei Hong sepenuhnya. Api itu menyerap api yang tak terhitung jumlahnya dan memadatkannya di dalamnya oleh Wei Hong. Seolah-olah berputar cepat, api itu diserap sepenuhnya oleh Wei Hong dengan sangat mudah dan cepat tanpa gelombang besar. Tangannya membentuk tanda-tanda rumit, dan dengan sedikit tarikan, ruang-ruang yang tak terhitung jumlahnya dengan mudah dirobek oleh Wei Hong seolah-olah itu adalah retakan kecil. Dengan dorongan kuat, api yang tak terhitung jumlahnya dihempaskan ke ruang sekunder oleh Wei Hong. Ledakan, suara gemuruh yang memekakkan telinga itu membuat banyak penonton yang kuat ketakutan. Keturunan Raja Ibel Peng, pria berjubah emas yang menguasai banyak teknik unik, tidak mampu sepenuhnya membasmi dan menaklukkan Wei Hong. Beberapa prajurit kuat bahkan menyadari bahwa Wei Hong masih unggul. Lengannya seakan hancur berkeping-keping. Saat energi mengerikan itu menyapu, Wei Hong tak kuasa menahan diri untuk meraung pelan, bahkan dengan tubuh sekuat itu. Urat-urat biru di wajahnya hampir menutupi wajah Wei Hong. Menghadapi serangan Raja Ibel Peng dengan kekuatan absolut, Wei Hong mampu bertahan begitu lama. Belum lagi para penonton, bahkan pria berbaju emas pun tampak serius. Ia tak lagi memandang rendah Wei Hong dan menyerbu ke arahnya sambil meraung panjang. Ledakan, 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 mata Raja Ibel Peng tampak berkilat terang benderang, begitu mengerikan hingga hampir ingin membakar seluruh langit. Tanda-tanda rumit yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di balik matanya, satu demi satu, seolah-olah mereka adalah jaring di langit, mengumpulkan semuanya. Kekuatan mengerikan yang tak terbatas tampaknya telah menghancurkan Wei Hong sepenuhnya. Menghadapi serangan penuh Raja Ibel Peng, Wei Hong meraung pelan, dengan kilatan dingin di matanya dan suara berderak dari tubuhnya. Tubuh Wei Hong benar-benar berdiri perlahan dalam sekejap, dan seluruh tubuhnya berubah drastis. Sambil berteriak marah, Wei Hong melemparkan gelang berlian di tangan kanannya.
Cahaya keemasan yang menyilaukan terpancar darinya bagaikan gunung yang sangat keras, menyelimuti Wei Hong sepenuhnya. Ledakan. Seakan-akan sambaran petir menyambar, Wei Hong dengan lembut menarik kedua tangannya ke langit, dan kilatan petir pun dengan mudah ditarik turun dari langit oleh Wei Hong, seakan-akan melilit seluruh tubuhnya. Benda itu berputar-putar di udara, bagaikan naga guntur dan kilat yang meraung, yang digenggam erat oleh Wei Hong dengan ganas. Semuanya dengan mudah diledakkan oleh tangan Wei Hong. Saat ini, tatapan mata Wei Hong menunjukkan ekspresi yang bahkan lebih ganas. Dia melangkah maju, bagaikan 7 bintang melangkah di atas rembulan, selangkah demi selangkah dengan ringan, bagaikan tangga, melangkah di atas kehampaan, gelombang kekuatan bumi yang dahsyat disapu bersih oleh Wei Hong, seakan-akan itu adalah serangan spiritual, lalu ditendang keluar oleh Wei Hong sekali lagi. Mengaum, naga-naga emas mengelilingi kakinya, dan tinjunya dipenuhi guntur dan kekuatan petir yang tak berujung. Kedua naga itu tampak sedang bermain-main dengan mutiara, saling bersilangan di udara, dan menebas ke arah pria berbaju emas itu. Menghadapi serangan Wei Hong, tatapan terkejut terpancar di mata pria berbaju emas itu. Lalu, tiba-tiba, dari tangan kanan pria berbaju emas itu, kilatan cahaya keemasan yang mengerikan muncul, seolah-olah berasal dari neraka. Dalam sekejap, cahaya itu menyelimuti Wei Hong. Bagaikan kabel jaringan, ia menyelimuti kedua naga emas itu sepenuhnya. Tak seorang pun menyangka pria berbaju emas akan melakukan hal ini. Saat itu, pria berbaju emas berhenti bertindak dan segera mundur ke belakang. Meletus. Dengan teriakan pelan, pria berjubah emas itu langsung menghancurkan kabel-kabel jaringan. Di bawah ledakan yang tak henti-hentinya, seluruh ruang hancur berkeping-keping. Di bawah energi yang mengerikan, Wei Hong terpental dan muntah darah. Pakaian Wei Hong robek berkeping-keping, dan putusnya kabel jaringan menyebabkan darah membasahi tubuhnya, dan ia terus-menerus muntah darah. Saat kabel emas itu hancur, tulang-tulang Wei Hong terlihat jelas. Apa sih garis-garis emas itu kenapa begitu menakutkan? Ya, mungkinkah ini keterampilan unik lainnya dari Raja Ibel Peng? Hehe, kali ini Wei Hong pasti akan mati. Benar sekali, haha. Wei Hong punya cukup alasan untuk bangga pada dirinya sendiri. Sayang sekali, semua orang membicarakannya dengan takjub. Mereka jelas terkejut dengan kemampuan jaringan yang ditunjukkan pria berbaju emas itu. Saat itu, tatapan tajam terpancar di mata pria berbaju emas itu, dan ia mengejar ke arah Wei Hong mundur. Cakar roh. Sambil berteriak pelan, lelaki berbaju emas itu tiba-tiba melompat tinggi, bagaikan burung rok yang mengembangkan sayapnya, dan menyambar Wei Hong dengan keras. Cakar dapeng. Pria berbaju emas itu berteriak keras, dan seketika seluruh langit diselimuti cahaya kemasan. Cakar-cakar raksasa yang tak terhitung jumlahnya mencengkeram Wei Hong. Menghadapi serangan pria berbaju emas itu, Wei Hong mencibir. Saat itu, ia tak lagi menahan diri, melainkan melesat ke angkasa, menggenggam 2 gunung di tangannya, dan langsung menerjang pria berbaju emas itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Terjadi tabrakan yang mengerikan dan suara tulang patah. Momentum Wei Hong bagaikan pelangi, seolah menembus seluruh langit. Kelima jarinya yang besar mengembun dan berubah menjadi cakar naga, semuanya mencengkeram raksasa itu. Engah, engah, engah. Peng besar yang tak terhitung jumlahnya yang ditransformasi oleh para pria berbaju emas diterbangkan sepenuhnya oleh Wei Hong. Ekspresi Wei Hong sangat garang. Ia menghantam para pria berbaju emas dengan kedua telapak tangannya secara bersamaan, langsung menghempaskan mereka ratusan meter jauhnya. Panggilan. Merasakan napas yang menderu dari tubuhnya, Wei Hong menghela napas panjang lega, tetapi ekspresinya sangat tenang. Wei Hong sudah tahu secara kasar niat pria berjubah emas di depannya, jadi ia mencibir dan berkata ringan silakan undang semua orangmu keluar. Karena kau memanggilku ke sini, apa kau pikir kau bisa menjadi lawanku? Suara samar keluar dari mulut Wei Hong, dan ekspresinya sangat tenang, tanpa reaksi apapun, seolah-olah ia hanya membicarakan hal sepele kepada pria berbaju emas. Meskipun pria berbaju emas itu adalah keturunan Raja Ibel Peng, Wei Hong sama sekali tidak takut. Lelaki berpakaian emas itu tampak sedikit marah dan berteriak kasar, tetapi sebelum dia dapat menyelesaikan kata-katanya, dia terlempar oleh pukulan Wei Hong. Engah. Begitu ia terlempar mundur, ia memuntahkan darah tanpa henti, dan tak seorang pun yang menyaksikan pertarungan menyadari bagaimana Wei Hong muncul di depan pria berbaju emas dan meledakkannya, dan mereka tak mampu bereaksi sejenak. Bahkan pria berbaju emas pun tak percaya. Desir, Wei Hong tidak memberinya waktu untuk berpikir. Ia melangkah maju, dan ruang di bawah kakinya langsung hancur. Dengan hisapan tangan kanannya yang kuat,
ia langsung menarik pria berpakaian emas itu ke dalam genggamannya, mencengkeramnya seperti guk-guk mati. Apakah kamu mencari kematian? Wei Hong berkata dengan dingin. Sambil berbicara, ia mengerahkan kekuatan dengan tangan kirinya dan dengan mudah merobek lengan kanan pria berjubah emas itu hingga berkeping-keping. Raungan pelan membuat wajah pria berjubah emas itu berubah. Meskipun raungan dingin itu, Wei Hong tetap tak tergerak. Auranya yang tak berujung mengendalikan pria berjubah emas itu dengan kuat, dan ia berkata dengan dingin, apa mungkinkah orang-orangmu belum keluar? Kenapa kami butuh orang lain datang ke sini kalau kami hanya bisa membasmimu? Pria berbaju emas itu berdarah dan wajahnya benar-benar rusak karena rasa sakit. Namun, ekspresinya normal. Ia melirik Wei Hong dan berkata dengan sedikit jijik. Haha, benarkah? Wei Hong tertawa marah dan berteriak, jika begitu, aku akan membasmimu hari ini. Saat berbicara, Wei Hong berteriak dengan marah dan menghantamkan telapak tangannya ke kepala pria berbaju emas. Tetapi saat ini, sosok pria berbaju emas itu menjadi ilusi dan lenyap dalam sekejap. Bagaimana mungkin kau, makhluk seperti semut, bisa membasmiku? Suara dingin pria berbaju emas itu menggema di udara, seolah datang dari kejauhan, membuat Wei Hong sama sekali tidak menyadari keberadaan pria berbaju emas itu. Namun, saat ini, Wei Hong sudah tidak terburu-buru lagi. Karena kau ingin menjadi terkenal di dunia roh binatang sendirian, maka hari ini aku akan menamparmu habis-habisan. Aku tidak peduli meskipun kau keturunan seorang santo agung. Mata Wei Hong berkilat dingin dan berniat membasmi, pikirnya dingin dalam hati. Ledakan. Tiba-tiba, Wei Hong berbalik tiba-tiba dan menghantam celah itu dengan telapak tangannya. Terjadi benturan yang dahsyat, dan pria berbaju emas itu tiba-tiba terdorong keluar. Melihat pria berbaju emas itu, Wei Hong mencibir dan menarik pelan dengan kedua tangannya. Pedang-pedang yang tak terhitung jumlahnya menebas ke arah pria berbaju emas itu. Pria berbaju emas itu tampak sedikit malu, tubuhnya berlumuran darah, tetapi lengan kanannya telah tumbuh memanjang, dan auranya meningkat tajam. Ia menatap Wei Hong dengan dingin, seolah ingin melahap Wei Hong sepenuhnya. Namun, menghadapi pria berbaju emas itu, Wei Hong tampak biasa saja. Ia melambaikan tangan kanannya dan pedang naga api muncul di tangannya. Ia berkata dengan tenang, ku bilang, kalau hanya kau hari ini, tak seorang pun bisa menyelamatkanmu. Sambil berbicara, Wei Hong melangkah maju dan langsung menerjang pria berbaju emas itu. Langkahnya sungguh ilusif, dan ia menebas pria berbaju emas itu hingga terpental hanya dengan satu tebasan pedang. Kemudian, pedang Wei Hong sekuat guntur, dan ia hampir menebas pria berbaju emas itu berkeping-keping dengan tebasan demi tebasan. Namun, kekuatan fisik pria berbaju emas itu terlalu kuat, dan tubuhnya tidak mengalami kerusakan dalam sekejap. Bahkan, selain darah yang dihisap Wei Hong, tidak ada kerusakan lain sama sekali. Sungguh sulit. Pada saat ini, Wei Hong menggelengkan kepalanya sedikit, ekspresi terkejut terpancar di matanya, dan bergumam. Ah! Pria berjubah emas itu meraung pelan, lalu menyerbu Wei Hong seolah-olah gila. Jelas sekali ia ingin segera membasmi Wei Hong. Seluruh tubuhnya seakan terbakar, dan ia benar-benar meledakkan energi sejatinya. Namun, saat menghadapi serangan putus asa pria berjubah emas itu, mata Wei Hong menunjukkan sedikit ejekan. Ia sudah mengetahui metode serangan pria berjubah emas itu, jadi Wei Hong tidak akan membuat masalah lagi. Mengirimmu dalam perjalanan. Niat membasmi yang dingin terpancar di mata Wei Hong. Ia meraung ganas dan mengayunkan pedangnya, seolah menebas dari langit, membelah seluruh langit menjadi dua. Momentumnya yang tak berujung hampir menyelimuti pria itu dengan emas. Wei Hong mengayunkan tangan kirinya lebih keras lagi, dan gelang Vajra itu hampir seperti gunung, menyelimuti pria berbaju emas itu sepenuhnya. Niat pedang yang membumbung tinggi juga melesat keluar langsung dari tubuh Wei Hong dan mencekik pria berbaju emas itu. Ledakan, tabrakan mengerikan itu memaksa pria berbaju emas itu mundur tak terkendali, tetapi Wei Hong mengejarnya tanpa henti, menatapnya dengan dingin, dan dengan cahaya pedang yang terang, dia hampir memotong separuh tubuh pria itu. Darah berceceran di tanah pekuburan, dan semua orang yang ada di situ tidak dapat berbuat apa-apa selain mundur ke belakang, karena serangan kedua lelaki itu begitu dahsyat dan mengerikan, sehingga mustahil bagi mereka untuk menyentuhnya, atau dengan kata lain, mereka tidak berani mendekat. Kamu bisa mati dengan tenang sekarang. Menatap dingin pria berjubah emas yang lemah dan bisa mati kapan saja, mata Wei Hong berkilat haus darah. Dengan raungan rendah, Wei Hong menebas pria berjubah emas itu dengan pisau. Bercampur dengan momentum tajam dan mengerikan yang tak berujung, benda itu seolah jatuh dari langit. Seluruh ruang di sekitarnya seakan telah sepenuhnya diblokir oleh Wei Hong.
Tiba-tiba benda itu hancur berkeping-keping, seolah melipat ruang, mencoba menghancurkan pria berbaju emas itu berkeping-keping. Engah, engah, engah. Pria berbaju emas itu terhempas oleh pedang Wei Hong, menyemburkan darah terus-menerus. Serangan mengerikan itu membuatnya tak berdaya melawan. Ia terhempas mundur sepenuhnya. Kemudian, Wei Hong menghilang di tempat. Desir, tebasan pisau lainnya, darah mengucur deras, dan lengan kiri pria berbaju emas itu terpotong oleh Wei Hong dan jatuh ke tanah. Dengan raungan melengking, pria berbaju emas itu mengeluarkan suara yang mengerikan dan meraung marah. Ia mengepalkan satu-satunya lengannya dengan lembut, dan ruang di sekitarnya hancur berkeping-keping. Dengan niat membasmi yang membara dan kegilaan yang terpancar di matanya, ia menerjang Wei Hong. Peng Fei Wanli, suaranya memekakkan telinga, dan raksasa itu berubah. Seluruh ruangan tertutup olehnya. Suara raksasa itu bertahan, menyebabkan banyak prajurit yang menyaksikan bergegas mundur. Suaranya seolah menembus ruangan. Wajah mereka berubah drastis, dan mereka tak bisa berhenti berdarah. Hari ini, aku akan mencabik-cabikmu hidup-hidup. Pria berbaju emas itu menerjang Wei Hong seolah-olah ia sudah gila. Melihat ekspresi pria berbaju emas itu, Wei Hong menyeringai di sudut mulutnya, lalu kembali menebas dengan tangan kanannya. Saat pria berbaju emas itu hendak mendekati Wei Hong, ia langsung terhempas oleh pisau Wei Hong lagi. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah tabrakan sengit berulang kali, pria berbaju emas itu benar-benar berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, dan ia tak mampu lagi melawan Wei Hong sedetik pun. Dengan raungan memilukan yang silih berganti, pria berbaju emas itu tak lagi menunjukkan tanda-tanda ketegasan. Ini memang apa yang dikatakan Wei Hong. Benar, pria berjubah emas yang memiliki kultivasi setengah langkah tingkat suci dan juga keturunan Raja Ibel Peng itu sebenarnya mudah ditindas oleh Wei Hong. Pada akhirnya, dia sama sekali tidak mampu melawan. Hehe, lagi pula, ada beberapa anak muda berbakat di ras manusia kita. Alam roh binatang, mereka selalu menindas umat manusia kita. Kali ini, aku ingin melihat apa lagi yang masih bisa mereka banggakan. Sayangnya, aku khawatir Wei Hong akan menarik terlalu banyak perhatian dan memancing campur tangan suku-suku lain di alam roh binatang. Haha, kebanyakan mereka yang berada di bawah level Saint tidak akan sebanding dengan Wei Hong. Sedangkan para master level Saint, para Saint agung umat manusia, bagaimana mungkin mereka tidak memperhatikan perlindungan Wei Hong? Melihat pria berbaju emas itu tak berdaya melawan, banyak prajurit perkasa menunjukkan kegembiraan di mata mereka dan berdiskusi dengan suara rendah. Jelas, beberapa prajurit manusia merasa sangat gembira ketika melihat ketidaknormalan Wei Hong. Nak, kalau kau membasmiku, aku, keturunan Raja Ibel Peng, tidak akan pernah memaafkanmu. Ketika Wei Hong memotong tangan kanan pria berjubah emas itu dengan pisau lain, pria berjubah emas itu benar-benar ketakutan dan meraung marah. Jika kau ingin memanfaatkanku untuk menegakkan kekuasaanmu, maka kau harus tahu ini. Wei Hong tersenyum dingin, melangkah maju, dan tinju cahaya yang terkondensasi di tangan kanannya langsung menghantam kepala pria berbaju emas itu. Bersiaplah untuk mati. Tepat saat kepala pria berjubah emas itu meledak, suara Wei Hong yang sedikit dingin menjadi satu-satunya kata yang tersisa di dunia. Pada saat ini, beberapa raungan terdengar dari kehampaan. Wah, berani sekali kamu. Beraninya kau menyakiti seseorang dari garis keturunan Raja Ibel Peng, kau sedang mencari mati. Beberapa suara menggema dari kehampaan, bagaikan guntur, dan setelah Wei Hong mendengar suara-suara itu, raut wajahnya sedikit berubah. Tanpa mempedulikan apapun, ia tiba-tiba berbalik dan pergi dengan cepat. Dengan momentum yang datang dari angkasa, Wei Hong sama sekali tidak yakin akan menang. Desir, 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 beberapa sosok muncul dari kehampaan, memancarkan aura dingin yang membuat orang-orang menggigil dan ketakutan. Sosok di tengah adalah seorang lelaki tua berjubah ungu. Tatapannya tajam, terutama setelah melihat mayat lelaki berjubah emas itu, ia hampir pingsan. Mengejar, suara samar itu mengandung niat membasmi yang tak berujung, membuat semua orang tak berani bernapas. Setelah ketiga orang itu pergi dengan cepat, banyak pria kuat yang tersisa mulai berdiskusi dengan cepat. Kultivasi tingkat suci, lelaki tua berjubah ungu itu pastilah seorang kultivator tingkat suci. Ya, siapa sangka kekuatan lelaki tua berjubah ungu ini begitu mengerikan, dan tiga orang lainnya semuanya berada di alam setengah langkah Saint. Tiga di antaranya berada di tingkat setengah langkah suci dan satu di tingkat suci. Dengan kekuatan yang begitu mengerikan, aku khawatir Wei Hong pasti akan mati. Siapa bilang itu tidak benar dengan orang sekuat itu,
Wei Hong mungkin akan pusing. Sementara semua orang berbicara, Wei Hong sudah berlari liar di dalam. Jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya meraung di sekelilingnya, tetapi ketika mereka merasakan kekuatan jiwa Wei Hong, mereka segera mundur satu persatu. Di antara orang-orang itu, pasti ada ahli tingkat Sein. Tapi bagaimana mungkin? Wei Hong bergumam dengan pandangan tak percaya. Lagi pula, seorang pria kuat dengan kultivasi tingkat suci tidak akan gegabah datang dan menyerangnya. Justru karena itulah Wei Hong merasa sangat terkejut dan tertegun. Namun, saat ini, Wei Hong tidak bisa lagi mempedulikan hal lain, karena napas di belakangnya semakin dekat. Melarikan diri, Wei Hong tidak tahu apa-apa tentang kuburan massal itu, dan ia tidak terpikir untuk langsung terbang keluar dari kuburan massal itu. Namun, dengan kekuatan Wei Hong saat ini, kemungkinan besar akan terjadi sesuatu yang buruk jika ia keluar. Itulah sebabnya Wei Hong bergegas menuju kuburan massal itu. Ledakan. Pada saat ini, ia melihat cakar raksasa yang sangat tajam datang ke arah Wei Hong dari belakang, ingin menghancurkan Wei Hong berkeping-keping dengan satu cakar. Merasakan niat membasmi yang kuat dan napas yang ganas, Wei Hong menarik napas dalam-dalam, menggigit lidahnya, lalu berlari ke depan. Ledakan. Ledakan. Tak terhitung makam di sekitarnya hancur berkeping-keping oleh telapak tangan ini, tetapi Wei Hong tidak terluka sama sekali. Beberapa jiwa yang lemah bahkan tidak sempat bereaksi dan langsung musnah ke dalam kehampaan. Kekuatan Sein itu begitu mengerikan sehingga Wei Hong tak berani lengah dan langsung lari terbirit-birit. Saat itu, orang-orang di belakangnya semakin dekat dengan Wei Hong, dan mata lelaki tua berjubah ungu itu berkilat dingin dan penuh niat membasmi. Hentikan! Pria tua berjubah ungu itu menarik napas dalam-dalam, meraung, dan mengayunkan tangannya ke depan. Pedang-pedang mengerikan yang tak terhitung jumlahnya menghalangi Wei Hong sepenuhnya seperti badai, seperti dinding batu, membuat Wei Hong tak punya kesempatan untuk bereaksi dan mendorongnya mundur. Engah, engah, engah. Wei Hong merasa seperti terbentur tembok yang kokoh. Kekuatan dahsyat itu membuatnya seperti layang-layang yang putus talinya. Bilah-bilah tajam yang tak berujung membuat Wei Hong berdarah di sekujur tubuhnya. Ia tampak sangat menderita. Saat Wei Hong terlempar mundur, ia tak sempat bereaksi. Sebuah telapak tangan yang sangat tajam langsung mencengkeram Wei Hong, seolah ruang itu terkunci sepenuhnya. Tatapan Wei Hong juga menunjukkan secercah kesungguhan. Desir, tatapan tajam Wei Hong terpancar, lalu ia menghentakkan kaki keras ke tanah. Kemudian, ia berlari dengan liar ke kejauhan seperti layang-layang yang talinya putus. Wei Hong tak mampu menahan momentum yang datang darinya. Karena itu, Wei Hong menggertakkan giginya dan menahan kekuatan hantaman yang besar itu dalam seperseribu tarikan napas, berlari ke depan dengan liar, cahaya keemasan yang cemerlang memancar dari tubuhnya, raungan rendah, dan niat pedang membubung tinggi ke angkasa, membelah angkasa, menyebabkan Wei Hong Chun tersentak sejenak dan langsung menyerbu keluar. Hai, pria tua berjubah ungu di belakangnya menunjukkan sedikit keterkejutan dan bergumam pelan, Ia jelas tidak menyangka Wei Hong bisa lolos dari blokadenya. Wajahnya sangat muram dan ia berteriak dingin, aku ingin melihat seberapa lama kau bisa bertahan. Begitu ia selesai berbicara, tanah terasa menyempit dalam sekejap, dan ia melangkah maju. Ketika ia muncul kembali, ia berada di depan Wei Hong, dengan niat membasmi yang dingin terpancar di matanya. Aura di tubuhnya seperti mata air yang dalam, yang membuat Wei Hong merasa sangat tertekan. Engah! Wei Hong memuntahkan seteguk darah. Tekanan sekuat itu membuat Wei Hong tak mampu menahannya. Bahkan kultivasi Sein level pertama pun tak mampu Wei Hong lawan sekarang. Mengaum, hanya seekor rok raksasa yang terlihat menjulang di belakang lelaki tua berjubah ungu itu. Rok yang terbentuk oleh energi sejati itu meraung tanpa henti, dan ruang di sekitarnya seakan hancur dalam sekejap. Serpihan-serpihan yang tak terhitung jumlahnya dengan mudah ditarikan oleh rok, bagaikan bilah tajam, menyapu ke arah Wei Hong bagai badai. Ekspresi Wei Hong sangat serius, tetapi tidak ada tanda-tanda panik di wajahnya. Ada kilatan cahaya yang tak berujung di matanya. Melihat pria tua berjubah ungu itu menyerang, Wei Hong menghentakkan kaki dengan keras. Tangannya membentuk tanda-tanda rumit, yang langsung berubah menjadi naga raksasa dan melesat ke arah pria tua berjubah ungu itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Dengan serangan bertubi-tubi dan benturan keras, darah mengucur deras dari mulut Wei Hong. Wajahnya sangat pucat. Pria tua berjubah ungu itu menggelengkan kepalanya pelan, dengan sedikit ejekan di matanya. Ia membentuk cakar besar di tangan kanannya dan mencakar Wei Hong. Kali ini, lelaki tua berjubah ungu itu memblokir ruang di sekitar Wei Hong. Ia ingin membasmi Wei Hong dengan satu serangan langsung. Ia tidak ingin membuang waktu lagi.
Lagi pula, Wei Hong adalah seorang jenius manusia, dan lelaki tua berjubah ungu itu adalah keturunan Raja Ibel Peng. Meskipun mereka bukan bagian dari alam roh binatang sekarang, mereka adalah salah satu dari 7 orang suci agung ras Ibel saat itu. Tentu saja, mereka juga sangat bermusuhan dengan umat manusia. Semuanya akan tercekik. Engah, engah, engah. Ruang hancur berkeping-keping, dan ekspresi lelaki tua berjubah ungu menjadi sangat buruk, karena tidak ada darah yang berterbangan di mana-mana, hanya bayangan yang tersisa yang hancur. Lelaki tua berjubah ungu itu tiba-tiba berbalik, dan melihat sosok Wei Hong yang sedikit malu melintas beberapa ratus meter jauhnya, dan pada saat yang sama, ia melarikan diri dengan panik ke kejauhan. Anak yang licik, lelaki tua berjubah ungu itu berteriak pelan, dan niat membasmi di matanya semakin membara. Ia tak menyangka bahwa dengan kultivasi tingkat sucinya, ia tak mampu membasmi Wei Hong. Sungguh memalukan bagi lelaki tua berjubah ungu itu. Tuanku, apa yang harus kami lakukan? Pada saat ini, beberapa sosok muncul di belakang lelaki tua berjubah ungu itu. Di antara mereka, ada seorang pria pendek, dengan sedikit kekhawatiran di matanya, dan bertanya dengan suara berat. Jin Feng terbasmi karena dia tidak sehebat lawannya. Aku keturunan Raja Ibel Peng, dan aku setengah langkah suci, tapi aku bahkan tidak bisa membasmi Raja Manusia tingkat 8. Dia pantas dibasmi. Pria tua berjubah ungu itu berkata dingin dengan tatapan jijik. Tapi, yang mana Dewan Tetua, kata orang lain dengan sedikit khawatir. Dia hanya benih, tidak lebih. Tugas terpenting sekarang adalah membasmi Wei Hong. Karena aku, keturunan Raja Ibel Peng, ingin keluar lagi, aku harus menjadi pemimpin klan Ibel. Orang tua berjubah ungu itu mendengus dingin, lalu dengan cepat berkata, berhenti bicara omong kosong, ayo kita pergi dan kejar anak itu sekarang. Sambil berbicara, lelaki tua berbaju ungu itu tiba-tiba menghentakkan kaki ke tanah, dan secepat kilat, ia mengejar ke arah hilangnya Wei Hong. Yang lain saling berpandangan, menggelengkan kepala pelan, dan buru-buru mengikutinya. Engah, Wei Hong memuntahkan seteguk darah, dan semua serpihan dalamnya pun ikut terlontar keluar. Saat itu, Wei Hong jelas merasa semua tulangnya seakan hancur total. Nyatanya, Wei Hong hanya bisa bertahan dengan satu tarikan napas. Wei Hong dengan rakus menyerap urat spiritual di mutiara Pluto, dan ia dengan cepat melancarkan teknik generasi Raja Ibel. Namun, luka Wei Hong masih dalam tahap penyembuhan, dan sosok para lelaki tua berjubah ungu di belakangnya semakin dekat, membuat Wei Hong merasa sangat cemas. Pemakaman-pemakaman yang mencekam dan mengerikan di sekitarnya memancarkan aura kebencian yang kuat, tetapi Wei Hong tidak merasakan apa-apa. Namun, yang tidak ia sadari adalah di bawah pemakaman itu, aura mayat yang kuat dengan cepat mengembun. Seluruh kuburan massal di bawahnya bagaikan genangan darah yang sangat besar di bawah tanah. Aura mayat yang kuat itu akan langsung membuat seorang kultivator tingkat suci sekalipun kehilangan akal sehatnya saat ia datang ke sini. Mengaum, mengaum, mengaum. Tangisan seperti tangisan jiwa-jiwa yang tersakiti datang dari gas mayat yang sangat pekat bagaikan kabut tebal, membuat kulit kepala orang-orang mati rasa. Pada saat ini, jiwa-jiwa semakin cepat mengembun, dan pada saat yang sama, mereka seolah melaporkan situasi tersebut ke pusat. Tak seorang pun di atas kuburan massal menyadari perubahan di bawahnya. Pada saat ini, sosok-sosok kuat diam-diam muncul di atas kuburan massal, dan semua orang merasa ada yang tidak beres, karena basis kultivasi orang-orang ini setidaknya berada di tingkat ke-9 alam raja, dan basis kultivasi kebanyakan orang berada di tingkat setengah langkah suci. Orang-orang kuat ini berkumpul di sini, membuat semua orang merasa ada yang tidak beres. Generasi muda Ibel-Ibel kuat lahir satu demi satu, dan ada juga banyak manusia kuat. Bahkan ada beberapa ras besar yang telah jatuh dari kekuasaan di zaman kuno. Orang-orang datang satu demi satu, dan kuburan massal itu ramai untuk sementara waktu. 1160.